Apa yang akan kamu lakukan jika punya kemampuan tembus pandang? Pacarmu bersikap dingin dan putus setelah 2 hari. Kemudian pergi dengan bergandengan tangan dengan pria kaya generasi kedua. Kamu sangat marah dan tidak berdaya. Itu semua karena kamu miskin. Aku sangat ingin melakukan serangan balik. Pada saat ini, suara prompt muncul di benakku. Pertama, terdeteksi bahwa tuan rumah sangat ingin melakukan serangan balik. Hanya dibutuhkan 3 anjing Buddha untuk memberi tuan rumah kemampuan tembus pandang. Cukup bisikan tembus pandang di dalam hati untuk menggunakannya. Sistem ini menghilang. Semoga tuan rumah menikmati hidupnya. Dalam keterkejutan, kamu hanya merasakan panas di mata. Melihat pejalan kaki di jalan, coba bisikan tembus pandang di dalam hati. Detik berikutnya, matamu membelalak. Karena semua orang tidak mengenakan pakaian. Tepatnya, kamu benar-benar memiliki kemampuan tembus pandang. Bagus sekali, dengan kemampuan ini, aku bisa melakukan serangan balik. Kamu datang ke distrik bisnis. Kamu menemukan bangku untuk duduk dan beristirahat, lalu melihat orang-orang yang lewat. Kamu merasa kualitasnya tidak merata. Kemudian kamu naik taksi ke stasiun mobil mewah. Ada banyak model mobil. Kamu mulai berjalan-jalan dan melihat-lihat. Kemudian kamu merasa hidungmu akan berdarah. Kamu menghela nafas dalam hati bahwa kamu hanya bisa melihat-lihat. Tapi dengan kemampuan ini, uang akan datang. Bukan hanya bisa melihat. Putus denganku. Aku akan membuatmu menyesal. Saat ini, telepon berdering. Itu dari adik perempuan, Yan Xiaorui. Kamu di mana? Aku di stasiun melihat model mobil. Tidak, aku sedang melihat mobil. Wajahmu sangat bersih. Kamu masih melihat mobil? Cepat kembali. Pemilik rumah akan datang untuk menagih sewa. Dia bilang jika kamu tidak membayar sewa, dia akan membuat kita pindah. Kamu cepat kembali dan bayar sewa. Kamu memang sangat miskin sekarang. Bahkan tidak punya 100 yuan. Saldonya hanya 70 yuan. Kamu meninggalkan stasiun dan pergi membeli tiket gosok. Dulu pernah membelinya beberapa kali. Kadang-kadang menang, tetapi sebagian besar rugi. Setelah rugi beberapa kali, bersumpah tidak akan membelinya lagi. Tetapi sekarang kamu memiliki kemampuan tembus pandang, kamu harus membeli tiket gosok. Setelah tiba, kamu membeli semua 70 tiket gosok. Bos tiket gosok mengeluarkan semua tiket gosok. Aku akan memilih beberapa lembar. Bos dengan santai mengambil setumpuk dan meletakkannya di konter. Setelah kamu membisikkan tembus pandang, kamu dapat melihat dengan jelas. Lembar pertama tidak ada. Lembar kedua juga tidak ada. Lembar ke-7 50, lembar ke-11 200. Aku bilang, saudara, kamu sudah melihatnya lama. Sudah dipilih belum? Nanti saya lihat lagi, ada apa yang bagus. Apakah semuanya terlindungi di atas? Apa yang bisa kamu lihat? Pilih saja 2. Ini semua soal keberuntungan. Kamu segera melihat kartu 80.000, matamu berbinar, dan kamu membeli 4 kartu yang tidak ada. Setelah membeli yang 80.000 dan digali, bos terkejut dengan keberuntungannya. Kamu melihat bahwa tidak ada yang lebih tinggi dari 80.000, dan kamu merasa harus berganti tempat. Tempat ini tidak punya hadiah besar. Bos segera mentransfer uangnya kepadamu, dikurangi 16.000. Sisa 64.000. Kamu pergi dengan suasana hati yang baik, langsung dari petani miskin. Berubah menjadi jutawan. Saat ini, kamu menyadari bahwa setelah menggunakan mata tembus pandang, matamu terasa sakit. Setelah membaca dalam hati untuk mematikannya, kamu merasa lega. Sepertinya ini tidak bisa digunakan tanpa batas. Jika digunakan terlalu lama, kamu juga perlu istirahat. Kamu langsung pulang. Di kompleks perumahan tua, lantai 3, 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, hanya ada kamu dan adikmu, Yan Xiaorui. Yan Xiaorui bukan adik kandung, tetapi adik angkat. Sesampainya di rumah, pemilik rumah, Bibi Zhang sedang menegur Yan Xiaorui. Xiao Yan, bukan begitu. Aku tidak akan memberi kalian kelonggaran. Coba kamu katakan, sudah berapa kali aku memberi kalian berdua kelonggaran? Sewa kuartal ini. Baru kamu berikan selarut ini. Bibi Zhang sedikit terkejut. Kudengar kamu bekerja dengan baik di perusahaan baru. Sepertinya kamu benar-benar menghasilkan uang. Lumayan. Pemilik rumah pergi. Yan Xiaorui mengambil tasnya, bersiap untuk pergi keluar. Kamu mau kemana jam segini? Apalagi yang bisa dilakukan? Tentu saja, bekerja paruh waktu di restoran. Yan Xiaorui sedang duduk di kelas 3 SMA. Setiap siang dan sore, dia berada di luar sekolah. Bekerja sebagai pelayan di restoran. Kamu bisa makan gratis sekali dan mendapat gaji 30 yuan setiap hari. Kehidupan seperti ini sudah berlangsung selama setengah tahun. Jangan pergi menjadi pelayan lagi di masa depan. Kamu akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun depan. Belajar dengan giat. Kamu langsung memberinya 2.000 yuan, tetapi dia tidak mau. Aku bisa menghasilkan uang sendiri dan itu tidak akan memengaruhi belajarku. Saat ini, telepon berdering. Kamu menjawab dan bertanya, kenapa dengan Qiansu? Apa tidak baik? San Fugui menyuruh orang untuk membuang barang-barangmu. Ekspresimu menjadi suram. Lin Qiansu adalah kekasihmu.
Juga rekan kerja di perusahaan saat ini, San Fugui yang dia sebut adalah kepala departemen. Anak direktur perusahaan, Wu Ziong, adalah kaki tangannya, dan mantan pacarnya kabur dengan Wu Ziong dan juga memecatnya. Untuk menyenangkan Wu Ziong, San Fugui segera membersihkan barang-barangnya. Aku segera datang, kau segera datang ke perusahaan, dari jauh mendengar pertengkaran. Buang barang-barang anak itu keluar, cepat, minggir, berani menghalangi. Hati-hati akan kupecat juga, hatimu terharu, maju selangkah menendang San Fugui. Menendang hingga terjatuh ke tanah, beraninya kau menendangku, sudah dipecat. Apa yang tidak berani, lagi pula kau membuang barang-barangku seperti sampah. Tidak menendangmu lalu menendang siapa? Lin Qiansu merasa jauh lebih lega, merasa kau sangat keren. Kau mengambil barang-barangmu dan pergi, San Fugui tidak bisa mengalahkanmu, tetapi juga tidak marah. Sambil mencibir, tidak perlu aku membereskanmu, kau anak miskin ini tanpa pekerjaan, hari-harimu akan menjadi sangat sengsara. Ini pacar baru San Fugui datang. Sayang apakah kau merindukanku? Tentu saja aku merindukanmu. Kau berhenti, sudut bibirmu menyunggingkan senyum dingin, San Fugui pamer. Ingin melihatnya atau tidak, pacarku cantik kan? Kau membuka mata tembus pandangmu dan mengangguk. Terlihat sangat cantik, anak muda ingin mempertahankan wanita seperti ini, harus punya kekuatan. Pacarmu kabur dengan orang lain, hanya bisa menyalahkanmu karena tidak punya kekuatan. Miskin jangan bicara tentang penampilan. Pacar San Fugui untuk menjilat, dengan jijik menatapmu, mengejek, sekilas terlihat seperti pecundang miskin. Rendahkan sedikit pandanganmu. Sekarang mencari istri memang tidak mudah. Kau seperti ini, carilah gadis gemuk seberat 150 kg. Kau berbalik dan pergi, meninggalkan sebuah kalimat, di perut bagian bawah pacarmu ada bekas berbentuk segitiga, di bawah pondasi masih ada dua kata. Mendengar kata-kata ini, ekspresi San Fugui sangat berubah. Bagaimana anak ini tahu? Segera dia bereaksi. Ekspresinya sangat jelek, mengertakkan gigi bertanya pada pacarnya. Beri aku penjelasan, bagaimana dia tahu? Dia dengan panik menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Kau dan dia ada hubungan? Tidak, aku? Bagaimana dia tahu? Masih berbohong, katakan padaku. Hanya pernah berkencan sekali. Tadi tidak mengenalinya, sudah berapa kali kau berkencan? Dia juga goyah. Dulu bekerja di bar, menjalin hubungan itu palsu. 7 angka 50. Kadang-kadang tidak sadar. Mungkinkah dia benar-benar mengalami sesuatu? San Fugui sangat marah. Rekan-rekan kerja tidak bisa menahan tawa, memamerkan pacar baru. Akibatnya, lelucon seperti itu terjadi. Cepat pergi dari hadapanku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Wanita itu hanya bisa pergi dengan wajah muram. Baru saja menerima gaji bulanan 100.000, belum mendapatkan keuntungan apapun. Dia sangat marah karena putus. Itu semua karenamu. Dari jauh mendengar, hatinya merasa lega. Dia datang di depanmu, dengan nada bertanya bagaimana kamu tahu. Kamu bilang bagaimana bisa melupakanku? Selain itu, kamu juga pernah memberitahuku satu hal. Mendengar ini, San Fugui ingin tahu, hal apa? Rekan-rekan kerja juga terus bergosip. Dia sangat bingung, apalagi yang pernah dia katakan? Kamu melirik San Fugui, dengan sinis berkata, aku tidak memenuhi syarat untuk punya pacar. Sebaiknya kamu jangan pacaran lagi. Lagi pula kamu tidak berguna lagi, sama seperti tusuk gigi. Bagaimana ini bisa mempertahankan pacar? Kata-kata ini membuat wajah San Fugui berubah drastis, menggertakkan gigi. Sangat marah dan malu. Kamu bahkan mengatakan hal seperti ini. Wanita itu juga sama sekali tidak ingat. San Fugui memang tusuk gigi. Dia juga mengeluh kepada orang lain, terutama saat mabuk. Tapi tidak ingat ada kamu. Rekan-rekan kerja tertawa. Sepertinya itu benar. Kamu tersenyum dan berkata, bahkan tidak menyadari dengan mata rendah, mengira kamu perempuan. Tapi penampilanmu jelas tidak mungkin perempuan. Hampir mengira kamu Kasim. Begitu kata-kata ini keluar. Bisa dikatakan membunuh dan menghancurkan hati, membuat San Fugui kehilangan muka. Langsung menampar wanita itu. Wanita itu juga merasa dirugikan dan berkelahi dengan San Fugui. Kamu merasa sangat senang di dalam hati. Keluar dari perusahaan, tahu semua ini tentu saja karena kemampuanku. Ini Lin Qiansu mengejar. Kakak senior, tunggu aku. Kamu melihat dia membawa koper, bertanya dengan bingung. Kamu ini, aku kakak seniormu. Kamu membawaku ke perusahaan. Kamu sudah tidak bekerja di sini lagi. Masih tinggal di sini untuk apa? Perusahaan ini juga membuatku sangat benci. Kalau begitu ayo pergi. Kamu mentraktir Lin Qiansu makan malam. Sudah malam. Kamu kembali mandi dan tidur. Keesokan paginya bersiap untuk pergi membeli gua-guale lagi, lalu menguji lagi. Berapa lama penglihatan tembus pandang bisa digunakan dalam sehari? Hanya pagi hari. Membeli gua-guale di toko pribadi. Menghabiskan 600, membeli 1000 lembar, memenangkan total 1 juta. Untuk menghindari kecurigaan, saya membeli banyak yang tidak palsu. Anda menemukan total setiap hari. Dapat digunakan 5 kali,
Setiap kali berlangsung selama 6 menit. Meskipun agak pendek. Tetapi jika dimanfaatkan dengan baik, 30 menit sehari dapat melakukan banyak hal. Hari ini hari Sabtu. Yan Xiaorui sudah pulang sekolah. Anda berpikir telah menghasilkan banyak uang? Berencana mengajak Yan Xiaorui makan sesuatu yang enak. Menelpon tidak ada yang menjawab, langsung datang ke gerbang sekolah. Melihatnya di depan toko pakaian. Ada juga beberapa teman sekelas wanita Yan Xiaorui. Tampaknya mengalami masalah. Seorang wanita berusia 30-an. Menunjuk dan memarahi mereka, sikapnya sangat arogan. Yan Xiaorui dan teman-temannya berbelanja pakaian. Merasa bagus, tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menariknya, ingin melihat teksturnya. Tetapi robek. Li Dianyuan langsung marah. Setelah dimarahi, meminta Yan Xiaorui untuk membayar ganti rugi. Teman-teman sekelas tahu bahwa keluarga Yan Xiaorui kesulitan, semua orang memohon. Li Dianyuan sama sekali tidak mendengarkan. Yan Xiaorui tahu dia bersalah, dan tidak berdebat, meminta maaf. Bertanya berapa harganya. Li Dianyuan berpikir bahwa omset hari ini adalah 0. Menurutnya, bukankah ini kesempatan untuk meningkatkan omset? Pakaian di toko kami semuanya bermerek. Harganya tidak murah. Pakaian ini 2.600. Apa? Sangat mahal? Harganya sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Di mana mahalnya? Lebih banyak mencari penyebab dari diri sendiri. Kualitas pakaian Anda awalnya buruk, tetapi tidak sepenuhnya karena kesalahannya. Jangan mencari alasan. Apa yang harus saya lakukan jika robek? Menelpon keluargamu untuk mengirim uang. Bagaimana mungkin tidak punya? Apakah kamu tidak punya keluarga? Yan Xiaorui merasa sakit di hatinya. Keluarga memang sudah tidak ada. Anda maju dan berteriak, diam. Sebuah pakaian, tidak perlu mengatakan kata-kata yang begitu kejam. Siapa kamu? Apakah kamu ingin ikut campur urusan saya? Saya adalah kakaknya. Kamu datang tepat waktu. Adikmu merobek pakaian di toko kami. Karena kamu adalah kakaknya. Kalau begitu kamu bantu dia membayar ganti rugi. Anda menarik pakaian itu dan melihatnya. Label harga menunjukkan harga 659. Harga ini Anda memberitahu. Aturan di toko kami, ganti rugi adalah 5 kali lipat dari harga jual, tapi hanya meminta dia membayar 2.600. Itu sudah sangat baik, mana mungkin ada ganti rugi setinggi itu? Kamu menetapkan ganti rugi yang tinggi untuk menipu orang. Itu untuk menghindari kalian para gelandangan datang membuat onar, setiap hari masuk dan keluar toko. Tidak mampu membeli satu pun, tapi suka melihat-lihat, membuat seluruh toko menjadi berantakan. Kata-kata ini membuat Yan Xiaorui dan teman-temannya marah. Nada bicaramu sangat dingin. Siapa bilang kami tidak mampu membeli? Kalau mampu, coba beli. Aku ingin membeli. Tapi bukankah ini area tanggung jawabmu? Kamu langsung pergi ke area toko ini, biarkan karyawan yang bertanggung jawab atas area ini datang. Halo, Tuan. Apakah ada pakaian yang ingin Anda lihat? Pakaian di dinding itu, pilih ukuran yang cocok untuk adikku. Bungkus semuanya untukku. Karyawan toko tercengang. Yan Xiaorui dan teman-temannya juga tidak percaya. Yan Xiaorui mengingatkanmu, apa yang kamu lakukan? Tenang, aku tidak impulsif. Kamu sudah lama tidak membeli pakaian, karena akan membeli, sekalian saja beli yang banyak. Kalian adalah teman-teman Xiaorui, silakan pilih pakaian yang kalian suka, aku yang bayar. Benarkah? Xiaorui, apakah kakakmu sangat kaya? Aku belum pernah mendengarnya. Setelah mereka memilih 2 potong. Karyawan toko menghitung harga. Tuan, total belanja Anda adalah 38.500. Karyawan toko sangat senang. Komisi yang didapat bisa lebih dari 3.000, dalam sehari bisa menghasilkan lebih dari 3.000. Sangat bersemangat. Gesek kartu. Karyawan toko buru-buru mengambil mesinnya. Setelah kamu memasukkan kata sandi, muncul pemberitahuan pembayaran berhasil. Kakak Xiaorui benar-benar kaya. Kamu melihat karyawan wanita tadi dan tersenyum mengejek, bukankah kamu bilang kami tidak mampu membeli pakaian? Ekspresi karyawan wanita itu sangat buruk, tidak menyangka kamu begitu kaya. Kamu punya uang, kamu mampu membeli. Kamu hebat, kan? Karyawan wanita itu ingin pergi. Kamu langsung menghalangi, jangan pergi dulu. Apalagi yang kamu inginkan? Pakaian sudah kubeli. Sekarang saatnya menyelesaikan masalah antara kita. Kamu ingin menyelesaikannya bagaimana? Panggil kepala toko kalian keluar. Karyawan wanita itu panik, kepala toko kami sedang tidak ada. Karyawan itu buru-buru berkata, kepala toko ada di dalam, aku akan memanggilnya. Xiao Zhang, ekspresi karyawan wanita itu langsung panik. Kepala toko segera keluar, setelah mengetahui penyebabnya. Wajahnya menjadi muram, meskipun pakaiannya robek, harganya tetap harga asli. Berkali-kali lipat kompensasi. Apa maksudmu? Manajer toko, aku salah. Kau enggan memberiku penjelasan, ya? Manajer toko sudah tahu kau menghabiskan lebih dari 30.000, dia sangat sopan padamu. Tentu saja dia tidak boleh menyinggung orang kaya sepertimu, apalagi karyawan yang bersalah duluan. Tuan, tenang saja, kami pasti akan menanganinya hingga Anda puas. Kami akan memecatnya sekarang. Cepat pergi dari sini.
Pramuniaga wanita itu sangat terpukul dan pergi dengan malu. Kau puas? Lalu pergi. Tunggu sampai hari berikutnya. Kau merasa harus pergi mencari batu giok. Dengan kemampuan seperti ini, tentu saja lebih menguntungkan untuk membuka batu. Kau terus mencari dan melihat ratusan batu, tetapi ternyata tidak ada satupun yang bagus. Setelah mencari selama 3 jam, masih ada 15 menit waktu penggunaan. Saat hampir selesai mencari, matamu berbinar. Di sudut ada batu giok es kaisar. Kau membeli beberapa yang tidak ada dulu, lalu mencoba lagi membeli satu lagi dan tidak membeli lagi. Bos, berapa harga batu ini? 5.000 untuk batu ini. Langsung dibuka saja. Tukang mulai memotong. Tak lama kemudian, giok lahir. Ya Tuhan, giok es kaisar. Tak lama kemudian, banyak orang berkerumun. Anak muda yang hebat, untung besar. Semuanya menjadi besar. Rezeki nomplok, setidaknya bisa dijual 30 juta. Anak muda, apakah kau menjual giok kaisar ini? Tentu saja aku jual. Aku tawarkan 30 juta. Apakah kau mau menjualnya padaku? Kau pelit sekali. Aku tawarkan 40 juta. Tak lama kemudian, banyak orang mulai bersaing. Semuanya adalah pemilik toko giok. Ada juga orang kaya yang datang melihat-lihat. Harga dengan cepat naik menjadi 45 juta. Aku tawarkan 50 juta. Semua orang terkejut dan tidak ada lagi yang menawar. Lanjutkan saja. Tidak banyak untungnya. Harga tertinggi yang menang. Baiklah, aku jual 50 juta itu padamu. Aku akan segera mentransfer 2 taruhan padamu. Lihat, ini sisa 5.100.000. Senang sekali. Ini lebih cepat daripada menggaruk kartu. Kau meninggalkan jalan Yushi dan bersiap untuk mentransfer lebih dari 10.000 pada adikmu. Ternyata ada batasan transfer, karena ini adalah kartu biasa. Pergi ke bank untuk meningkatkan limit transfer. Kau segera datang ke bank dan mulai mengantre. Saat itu, kau memperhatikan sepasang pria dan wanita. Han Yanyun dan Wu Ziyong, putra direktur perusahaan sebelumnya, juga melihatmu. Han Yanyun menyindirmu karena datang ke sini dan mengantri untuk mengambil sedikit uangmu di ATM. Jangan menunda waktu orang lain yang perlu melakukan transaksi, urusan yang ingin kulakukan tidak bisa dilakukan di ATM. Wu Ziyong mengejek mukmu, bukankah pacarmu sangat miskin? Sepertinya dia kehabisan uang. Tentu saja dia tidak bisa pergi ke ATM, dia datang untuk membantu menjual kartu bank. Sayang, kamu pintar sekali. Mungkin kamu malas. Dali, giliranmu. Kamu berdiri di depan jendela. Kata-kata selanjutnya membuat Han Yanyun tercengang. Ternyata dia datang untuk mengajukan pinjaman. Setelah kejadian itu, Wu Ziyong menebak asal uang itu dan tersenyum dingin. Fang Yi tidak menyangka akan bertemu mereka berdua saat mengambil uang di bank. Sungguh sial. Mendengar kata-kata Wu Ziyong, dia berkata dengan dingin, apa urusanku datang ke sini? Apakah itu urusanmu? Minggir, katanya. Dia berdiri, sikap Fang Yi membuat Wu Ziyong sangat tidak senang. Dia mengerutkan kening. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Fang Yi berdiri dan ternyata setinggi dia. Matanya langsung melotot. Kapan kamu menjadi setinggi ini? Dia berkata dengan terkejut. Setelah dia mengatakan itu, bahkan Han Yanyun menyadari bahwa Fang Yi telah tumbuh lebih tinggi dan sangat terkejut. Benarkah? Mungkin kamu yang menjadi lebih pendek? Wajah Fang Yi tanpa ekspresi. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja Wu Ziyong tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu. Dia jelas ingat bahwa dia setengah kepala lebih tinggi dari Fang Yi. Tapi sekarang Fang Yi hampir setinggi dia. Dia memandang Fang Yi dari atas ke bawah. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke kaki Fang Yi. Hanya memakai sol peninggi di dalam sepatu. Apa yang kau sombongkan? Dia berkata dengan jijik. Fang Yi tidak pernah menyukai Wu Ziyong. Mungkin hanya bisa dikatakan bahwa Han Yanyun adalah wanita yang tidak pantas dia cintai. Selama pihak lain tidak mengganggunya lagi, dia tidak akan repot-repot mempermasalahkannya. Secara otomatis mengabaikan omong kosong Wu Ziyong, Fang Yi bersiap untuk pergi. Minggir. Aku mau pergi. Hal yang paling dibenci Wu Ziyong adalah sikap dingin Fang Yi. Jelas dia tidak berguna di depannya. Pecundang, namun dia bertingkah seolah-olah dia sangat hebat. Mendengar kata-kata Fang Yi, dia mencibir, apa yang bisa kau lakukan jika aku tidak membiarkanmu pergi? Fang Yi seolah tidak mendengar kata-katanya. Dengan dorongan, Wu Ziyong bersikeras untuk tidak bergerak, tetapi ketika tangan Fang Yi mendorongnya, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa berdiri dengan tegak, dan terhuyung mundur 1 meter. Hampir terjatuh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Fang Yi memiliki kekuatan sebesar itu, tidak diragukan lagi. Wu Ziyong marah, Fang Yi, beraninya kau. Dia hendak menangkap Fang Yi, tetapi melihat satpam di pintu masuk ban di kejauhan, jadi dia harus menelan kata-kata yang belum selesai. Membuat keributan di ban bukanlah lelucon, satpam dan polisi ban tidak akan peduli. Apakah dia anak orang kaya atau bukan? Fang Yi sama sekali tidak ingin berbicara dengan orang idiot ini, dan melirik Wu Ziyong dengan acuh tak acuh. Melihat dia tidak berani mendekat, dia berbalik dan berjalan keluar ban. Melihat Fang Yi hendak pergi,
Wu Ziyong mengerutkan kening. Malam sebelumnya, dia mendengar bahwa San Fugui dipukuli oleh Fang Yi. Dia sangat marah di dalam hatinya, Fang Yi berani memukul orangnya. Itu berarti dia tidak menghormatinya. Dia sedang berpikir untuk mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran suatu hari nanti. Dan kebetulan dia bertemu hari ini, dan lawannya berani memperlakukannya seperti ini. Bagaimana dia bisa menahannya? Meskipun dia tidak berani memukul orang di ban, dia juga tidak rela membiarkan Fang Yi pergi begitu saja. Berpikir bahwa Fang Yi harus menderita sedikit. Melirik Han Yanyun, dia memperkirakan sebuah ide muncul di benaknya. Dan menemukan cara. Fang Yi baru saja keluar dari pintu ban dan bersiap untuk pergi. Fang Yi mendengar Han Yanyun memanggilnya dari belakang. Ketika dia berbalik, dia melihatnya menerjang ke arahnya. Dan memeluknya. Apa yang kamu lakukan? Fang Yi mengerutkan kening. Secara naluriah mendorong Han Yanyun menjauh. Ekspresi Han Yanyun tampak sedikit bingung, dan dia tergagap beberapa saat sebelum berkata, "Aku ingin meminta maaf padamu, kuharap kau bisa menemukan gadis yang lebih baik dariku di masa depan." Meminta maaf, kata-kata Han Yanyun membuat Fang Yi tersenyum dingin dan menatapnya dengan tatapan menyelidik. Jika dia tidak mendapatkannya, Wu Ziyong dengan cepat menghampiri. "Yanyun, mengapa kamu meminta maaf padanya? Sampah seperti ini tidak pantas." Dia menarik Han Yanyun menjauh. "Kamu, bagaimana bisa cincin di tanganmu hilang?" Wu Ziyong menatap tangan Han Yanyun. Dan berkata dengan terkejut. Setelah diingatkan olehnya, Han Yanyun sepertinya juga menyadari bahwa cincinnya hilang, dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. "Aku juga tidak tahu. Itu ada di tanganku tadi, mengapa bisa hilang setelah memeluk Fang Yi?" Dia belum selesai berbicara. Tatapan beralih ke Fang Yi. Fang Yi sudah menduga bahwa Han Yanyun melempar sesuatu ke sakunya dengan niat buruk. Tanpa diduga, niat mereka begitu cepat terungkap. Dia melihat ekspresi Han Yanyun yang berpura-pura polos. Fang Yi benar-benar merasa sangat menyesal. Dia menyesal mengapa dulu memilihnya sebagai pacar. "Fang Yi, kamu mengambil cincin Yanyun." Setelah mendengar kata-kata Han Yanyun, Wu Ziyong dengan wajar mulai menginterogasi Fang Yi. Atau bisa dibilang, dia sudah tidak sabar untuk menginterogasi Fang Yi. "Wu Ziyong, jangan lakukan trik kecil seperti ini di depanku. Cara kalian terlalu rendah." Melihat Wu Ziyong tanpa basa-basi langsung menuduhnya, Fang Yi dengan dingin melirik lalu. Ingin mengeluarkan cincin dari sakunya. Wu Ziyong melihat Han Yanyun melemparkan cincin ke saku Fang Yi. Tentu saja, kecepatannya sangat cepat. Fang Yi seharusnya tidak menyadarinya. Tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata Fang Yi dan melihat gerakannya, jelas bahwa pihak lain telah menyadarinya. Matanya sedikit menyipit. Dia sedikit tidak senang di dalam hatinya. Anak ini memiliki kemampuan observasi yang sangat kuat. Dia menyuruh Han Yanyun melakukan ini. Bertujuan untuk menjebak Fang Yi, memberikan alasan untuk menghukum Fang Yi. Tentu saja, tidak akan semudah itu. Membiarkan Fang Yi mengeluarkan cincin itu. Setelah melihat gerakan Fang Yi, dia sedikit berpikir. Dan segera berteriak keras, "Orang ini mencuri barang." Saat ini adalah pagi hari. Ada banyak pejalan kaki yang lewat di depan bank. Ada juga banyak orang di lobi yang mengurus urusan. Mendengar teriakan Wu Ziyong, banyak orang menoleh untuk melihat. Ada di sakunya, melihat seseorang mengarahkan pandangan mereka. Wu Ziyong menambahkan kalimat lagi. Fang Yi awalnya ingin mengeluarkan cincin itu dan melemparkannya padanya. Tetapi setelah mendengar kedua kalimat ini, gerakannya harus berhenti. Dia menatap Wu Ziyong dengan sedikit marah. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari pikiran jahat Wu Ziyong? Dia menarik perhatian para pejalan kaki. Dan mengatakan bahwa barang itu ada di sakunya. Jika dia mengeluarkan barang itu sekarang, bukankah itu sama saja dengan tertangkap basah? "Wu Ziyong, kamu benar-benar tidak punya batas." Fang Yi berkata dengan dingin, kata demi kata. "Fang Yi, omong kosong apa yang kamu katakan? Yanyun dengan baik hati datang untuk menyemangatimu, tetapi kamu malah mencuri cincinnya. Cepat kembalikan cincin itu." Di tanah Tiongkok, tidak pernah kekurangan orang yang suka menonton keramaian. Melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya, Wu Ziyong merasa bahwa semuanya telah berhasil, dan nadanya menjadi sangat bersemangat. Dia memandang Fang Yi dengan jijik, merencanakan dalam hatinya, setelah Fang Yi tertangkap basah. Apa yang harus kulakukan padanya? Haruskah aku memukulinya atau menelepon polisi? Memilih salah satu dari keduanya akan membuatnya merasa lega. Ada begitu banyak orang di jalan. "Mengapa kamu pikir aku yang mengambilnya?" Melihat banyak mata tertuju padanya, Fang Yi tertawa dan mengembalikan cincin itu. Gagasan untuk memberikan cincin itu kepada Wu Ziyong, dia tersenyum dan menarik tangannya dengan tenang. "Omong kosong, aku melihatmu mengambilnya, itu ada di sakumu." "Buka sakumu." Wu Ziyong berkata dengan percaya diri. "Sakuku? Bukan hanya karena kau menyuruhku." Ekspresi Fang Yi menjadi dingin, masih tidak bergerak. Melihat Fang Yi tidak bergerak, mengetahui bahwa dia tidak berani membuka sakunya, Wu Ziyong merasa semakin puas. "Kau tidak berani membuka sakumu, jelas kau merasa bersalah. Berikan padaku." Sambil berkata demikian, dia maju selangkah,
mencoba merebut tas Fang Yi. Fang Yi sudah waspada terhadap Wu Ziyong, tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menahan diri untuk tidak bertindak. Melihatnya menerjang. Dia menghindar ke samping, tetapi sengaja membiarkan kakinya tetap di tempatnya. Saat menariknya ke belakang, dia tanpa sengaja tersandung kaki Wu Ziyong, yang terakhir terhuyung dan langsung jatuh tersungkur. Haha, meskipun dalam situasi saat ini, Wu Ziyong adalah korban. Namun, di antara kerumunan, masih terdengar suara tawa. Ziyong, kau baik-baik saja? Melihat Wu Ziyong jatuh, Lin Qian buru-buru berlari untuk membantunya. Wu Ziyong awalnya berpikir dia bisa merebut tas itu. Tanpa diduga, dia malah tersandung oleh Fang Yi dan langsung merasa malu dan marah. Setelah melompat dari tanah, dia sangat marah. Fang Yi, beraninya kau menjegalku. Kau anak haram. Setelah melihat dengan jelas posisi Fang Yi, dia mengangkat tinjunya dan memukul wajah lawannya. Fang Yi berniat membuat Wu Ziyong marah, tetapi setelah mendengar kata-kata makian yang diucapkannya, matanya langsung menjadi sangat dingin. HMPH, Wu Ziyong berpikir untuk memukuli Fang Yi dengan keras, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengepalkan tinjunya, dia hanya merasakan kegelapan di depan matanya, dan dengan suara gedebuk, wajahnya dan pohon di pinggir jalan bertemu dengan mesra. Dan itu adalah jenis pertemuan yang tidak bisa dipisahkan, karena di sisi wajahnya yang lain, ada tangan besar Fang Yi yang menutupi wajahnya. Kepalanya berdengung dan pusing untuk sementara waktu. Baru kemudian Wu Ziyong sadar kembali. Dia ternyata ditekan kepalanya ke pohon oleh Fang Yi. Dalam amarahnya, Wu Ziyong berjuang mati-matian, tetapi tangan Fang Yi tampak tidak bergerak. Dia ingin menyerang Fang Yi dari belakang. Juga ditahan tangannya oleh Fang Yi, kedua tangannya ditangkap, kepalanya menempel erat di kulit pohon. Penampilan Wu Ziyong agak menggelikan. Fang Yi, lepaskan aku. Wu Ziyong dipenuhi dengan adegan bagaimana menghajar Fang Yi, tetapi tidak pernah berpikir akan ditaklukkan oleh Fang Yi. Merasakan tekstur berpasir yang unik dari pohon pinggir jalan, dia terkejut dan marah, dan berteriak. Wu Ziyong, apakah kamu masih menganggapku Fang Yi 2 hari yang lalu? Sudah kubilang, jangan cari gara-gara denganku. Menekan Wu Ziyong yang tingginya 1,8 meter ke pohon, Fang Yi sama sekali tidak tampak kesulitan. Nada bicaranya masih datar, tetapi dalam kedataran ini, juga terkandung pencegahan yang tidak boleh dilanggar. Wu Ziyong tidak tahu bagaimana Fang Yi tiba-tiba memiliki kekuatan sebesar ini, padahal 2 hari yang lalu. Dia masih bukan lawannya, tetapi sekarang, di bawah tangannya. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan, meskipun sangat terkejut, tetapi dia juga sangat jelas. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini, meskipun dia sekarang ditahan, tetapi dia masih memegang kendali. Tolong aku, anak ini tidak hanya mengintip barang-barang pacar, tetapi juga memukul orang. Tolong. Wu Ziyong berhenti melawan. Tetapi berteriak keras ke sekeliling, penampilannya memang lucu, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat orang bingung. Di antara kerumunan penonton, ada banyak pria yang baik hati. Tidak masuk akal, cepat lepaskan orang itu. Mencuri barang masih sangat arogan. Cepat lapor polisi. Mendengar seseorang menyarankan untuk melapor ke polisi, Wu Ziyong buru-buru mengangguk. Benar. Cepat lapor polisi. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Fang Yi. Baru melapor ke polisi setelahnya, sekarang melihat bukan lawan Fang Yi, hanya bisa berharap pada polisi. Bagaimanapun juga, hari ini dia harus membuat Fang Yi tidak bisa lari dari masalah, melihat orang-orang di sekitarnya berdiri di pihak Wu Ziyong. Banyak yang mengeluarkan ponsel mereka bersiap untuk melapor ke polisi, bahkan ada yang ingin maju membantu Wu Ziyong. Fang Yi mengerutkan kening, waktu yang dijanjikannya dengan Lin Qian hampir tiba. Tidak ingin membuang waktu di sini, apalagi berharap polisi datang menginterogasi. Tunggu, dia berteriak, kenapa? Kamu takut? Mendengar kata-kata Fang Yi, Wu Ziyong mengira dia ciut dan menunggu untuk tertawa. Kamu bilang aku mencuri barangmu, ada di saku ini, tanpa menjawab Wu Ziyong. Fang Yi bertanya pada dirinya sendiri, benar, aku melihatmu memasukkan barang itu ke dalam saku. Wu Ziyong berkata dengan yakin, kamu ingin aku membuka saku? Aku bisa membukanya untukmu. Tapi bagaimana jika tidak ada apa-apa di dalamnya? Fang Yi bertanya lagi, tidak mungkin, pasti ada di dalam. Wu Ziyong sangat yakin dengan matanya. Aku bilang, jika tidak ada, bagaimana? Fang Yi menegaskan kembali kata-katanya. Wu Ziyong sama sekali tidak percaya pada jika ini. Dia merasa Fang Yi hanya ingin menunda waktu untuk melarikan diri. Mendengar ini, dia menjawab tanpa berpikir. Jika tidak ada, anggap saja aku bicara omong kosong. Aku akan menampar diriku sendiri 10 kali. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yi berbinar dan dia menatap Wu Ziyong dengan heran. Dia merasa sedikit lucu, ini yang kamu katakan, sambil berkata. Dia melepaskan Wu Ziyong, memang itu yang aku katakan, berani buka tasnya. Wu Ziyong meregangkan otot-ototnya, menatap Fang Yi dengan benci, dan menunjuk ke tasnya.
Sekarang dia bukan lawan Fang Yi, tetapi dia masih bisa menggunakan cara lain untuk memberi pelajaran pada Fang Yi. Selama Fang Yi membuka tasnya, dia akan menjadi pemenang. Buka saja kalau begitu. Lihat baik-baik, Fang Yi juga tidak ragu-ragu. Setelah melepaskan Wu Ziyong, dia dengan cepat membuka tasnya. Puluhan pasang mata di jalan tertuju pada tas itu. Terlihat bahwa setelah Fang Yi membuka tasnya, selain setumpuk uang tunai yang sangat tebal di dalamnya, tidak ada apa-apa lagi. Apa? Wu Ziyong sedang menunggu cincin itu muncul. Berteriak, tangkap pencuri. Setelah melihat tidak ada apa-apa selain uang tunai di dalam tas, bola matanya hampir keluar. Bagaimana? Fang Yi bertanya, melihat ekspresi tidak percaya Wu Ziyong. Sambil berkata, agar semua orang bisa melihat lebih jelas. Dia juga mengeluarkan uang dari tas itu, lalu membalikan tas itu dan mengibaskannya beberapa kali. Benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimana bisa begini? Wu Ziyong jelas-jelas melihat Han Yanyun memasukkan cincin itu dimasukkan ke saku Fang Yi, tapi sekarang tidak ada di sana. Dia sama sekali tidak percaya. Saat mengatakan ini, dia juga menempelkan matanya pada Han Yanyun di samping. Han Yanyun juga sangat terkejut. Namun menghadapi tatapan Wu Ziyong, dia tetap mengangguk dengan pasti. Dia yakin telah memasukkan cincin itu. Fang Yi, di mana kamu menyembunyikan cincin itu? Wu Ziyong menatap Fang Yi dengan tajam. Bertanya, menyembunyikan? Fang Yi tersenyum sinis. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kenapa kamu yakin sekali aku yang mengambilnya? Kalau tidak percaya, coba geledah, lihat di mana aku menyembunyikannya, katanya. Sambil merentangkan tangannya, Wu Ziyong sama sekali tidak percaya cincin itu bisa hilang begitu saja. Perkataan Fang Yi sesuai dengan keinginannya. Dia buru-buru maju, pertama-tama secara pribadi menggeledah saku Fang Yi, lalu menggeledah tubuh Fang Yi. Sekarang musim panas, Fang Yi hanya mengenakan t-shirt lengan pendek putih di atas, dan celana pendek di bawah. Seluruh tubuhnya kecuali tas yang dibawanya, hanya ada 2 saku di celananya. Wu Ziyong dengan cepat selesai menggeledah. Tidak menemukan apapun. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku melepas celanaku juga? Melihat Wu Ziyong tampak curiga dan tidak rela, Fang Yi bertanya sambil tersenyum. Wu Ziyong melihat dengan mata kepala sendiri Han Yanyun memasukkan cincin itu ke saku Fang Yi. Setelah itu dia terus menatap Fang Yi. Orang itu sama sekali tidak menyentuh saku itu. Bagaimana mungkin tidak ada cincin di saku itu, bahkan jika dia memindahkannya ke tempat lain. Dalam waktu yang singkat ini, di bawah tatapan begitu banyak mata, dia juga tidak bisa memindahkannya ke tempat lain. Pasti ada di tubuhnya, tapi tidak ada apapun di tubuhnya. Setelah lama mencari tidak ada hasil. Wu Ziyong sendiri mulai meragukan penglihatannya, tidak ada apapun. Perlu memanggil polisi? Melihat ekspresi Wu Ziyong muram, Fang Yi berkata. Sambil memberi isyarat ke arah kerumunan yang menonton di sekeliling, orang-orang yang sebelumnya ingin memanggil polisi. Saat ini mereka semua meletakkan ponsel mereka, saling memandang dengan cemas, agak meragukan Wu Ziyong. Apakah sejak awal dia telah menuduh orang yang salah? Anak muda, menangkap pencuri itu benar. Tetapi jika menuduh orang yang salah, itu tidak baik, seseorang di samping berkata kepada Wu Ziyong. Perkataan ini mendapat persetujuan dari banyak orang. Iya, apakah kamu menuduh saudara ini? Orang dengan uang tunai sebanyak ini di sakunya akan mencuri cincinmu? Orang yang membawa uang tunai sebanyak ini pasti juga tidak kekurangan uang. Apakah Wu Ziyong akan mencuri? Wu Ziyong kembali dengan tangan kosong. Kekayaan Fang Yi yang terlihat membuat banyak orang mengubah pikiran mereka. Orang yang membawa uang tunai sebanyak itu kemungkinan mencuri terlalu kecil. Di antara orang-orang yang menonton, banyak orang mulai membela Fang Yi. Wajah Wu Ziyong sangat muram. Dia tidak tahu kemana cincin itu menghilang. Sekali lagi dengan pendeta dan Han Yanyun. Han Yanyun awalnya sangat yakin bahwa cincin itu ada pada Fang Yi. Tapi sekarang, dia juga sedikit tidak percaya diri. Selain tidak percaya diri, melihat begitu banyak orang mulai berbicara untuk Fang Yi, dia juga menjadi sedikit takut. Jika Fang Yi berbalik menuduh mereka memfitnah, justru mereka yang akan mendapat masalah. Jika tidak ditemukan, bagaimana kalau lupakan saja? Berjalan ke depan Wu Ziyong. Dia menarik lawannya dan berkata dengan suara pelan. Wu Ziyong sangat tidak rela. Merasa yakin cincin itu disembunyikan oleh Fang Yi, dia mengusulkan penggeledahan. Namun, kali ini Fang Yi tidak setuju. Kamu menuduhku mencuri cincinmu? Menggeledah tubuhku sudah merupakan penghinaan terhadap kepribadianku? Barang tidak ditemukan, sekarang kamu masih ingin menghinaku? Ya, saudara. Kamu agak tidak benar. Mereka menggeledahmu sekali, ayo pergi. Karena tidak menemukan cincin di tubuh Fang Yi, dia terlalu malu untuk berlama-lama di sana. Dia berbalik, menarik Han Yanyun dan bersiap untuk pergi. Tunggu, melihat Wu Ziyong akan pergi. Fang Yi menghentikannya. Wu Ziyong dengan tidak sabar berbalik. Apa? Melihatnya, dia malah bertanya apa yang sedang kulakukan. Ekspresi kaget terlihat di wajah Fang Yi, lalu dia berkata, tidak ada apa-apa. Hanya saja kamu bilang kalau tidak menemukan cincin di tubuhku.
Kamu akan menampar dirimu sendiri 10 kali. Aku sudah membiarkanmu menggeledah. Sekarang, saatnya kamu memenuhi janjimu. Kata-kata Fang Yi membuat Wu Ziong tertegun. Kemudian teringat. Dia memang mengatakan ini tadi. Tapi apakah harus memenuhi janji setelah mengatakannya? Siapa yang sebodoh itu untuk menampar dirinya sendiri 10 kali? Tidak bisa memberi pelajaran kepada Fang Yi, Wu Ziong sudah cukup kesal. Tentu saja dia tidak akan menampar dirinya sendiri lagi. Gila. Melotot ke arah Fang Yi, Wu Ziong pergi dengan tegas. Berbalik dan ingin pergi. Bagaimana? Mau mengelak? Fang Yi tahu bahwa Wu Ziong tidak akan menepati janjinya. Dia pasti akan menangkapnya. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Kau semakin menjadi-jadi. Wu Ziong memandang Fang Yi dengan marah, ingin melepaskan diri. Tangannya. Dia tidak mungkin memukul dirinya sendiri. Kau hanya mengatakannya dengan santai. Tapi aku tidak hanya mendengarkannya begitu saja. Kau tidak ingin memukul tidak masalah. Suara tamparan. Fang Yi dengan cepat menyelesaikan 10 tamparan. Kecepatannya sangat cepat, begitu cepat hingga Wu Ziong tidak sempat melakukan gerakan perlawanan sudah berakhir. Sementara orang-orang di sekitar melihat Fang Yi dengan cepat menampar Wu Ziong 10 kali. Semua terkejut menutup mulut mereka. Mereka juga mengira Wu Ziong hanya bercanda. Fang Yi tidak memukul terlalu keras. Tapi setelah 10 tamparan, kepala Wu Ziong hampir pusing. Separuh wajahnya bahkan membengkak sangat tinggi. Fang Yi, aku akan membunuhmu. Kejadian sebelumnya sudah membuat Wu Ziong merasa sangat tertekan. Saat ini di depan begitu banyak orang, Fang Yi menamparnya 10 kali. Wu Ziong sangat marah. Tanpa menghiraukan apapun, dia menyerang Fang Yi. Namun, Fang Yi hanya mendorongnya dengan ringan. Dia terjatuh cukup jauh. Ingin membunuhku? Tidak masalah. Tapi hatimu tidak memiliki kemampuan ini. Dengan dingin menatap Wu Ziong yang terduduk di tanah. Nada bicara Fang Yi sangat datar. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Ketika berjalan ke lubang pembuangan limbah, dia tiba-tiba berhenti. Di dalam sana ada benda yang bersinar. Aku tidak tahu apakah itu cincinmu yang hilang. Dengan nada meremehkan melihat Wu Ziong, Fang Yi tersenyum lalu pergi dengan santai. Wu Ziong yang awalnya marah besar setelah mendengar perkataan Fang Yi. Wu Ziong sedikit panik. Dia juga tidak tahu bagaimana cincin itu bisa ada di sini. Dia menampar wajah Han Yanyun. Wu Ziong sangat marah. Dasar tidak berguna, hal kecil saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Sangat jelas, dia berpendapat bahwa Wu Ziong tidak melemparkan cincin itu ke saku Fang Yi. Sementara dia, saat itu mungkin juga salah lihat. Han Yanyun menerima tamparan. Ingin membantah. Melihat cincin itu tergeletak dengan tenang di dalam lubang pembuangan. Dia juga tidak tahu bagaimana membantah. Kekecewaan dan ketakutan akhirnya membuatnya tidak mengatakan apa-apa. Han Yanyun mulai menangis. Wu Ziong tidak memiliki pikiran untuk bersimpati pada wanita. Dia juga tidak melihat Han Yanyun. Tatapan matanya terus tertuju pada punggung Fang Yi yang pergi. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan. Fang Yi, kau tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Sosok Fang Yi dengan cepat menghilang dari lensa kamera di jalan. Dia tidak mengetahui kutukan Wu Ziong. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Wu Ziong yang dulu mungkin bisa memberikan tekanan pada Fang Yi. Tapi sekarang, di mata Fang Yi, dia hanyalah badut kecil. Han Yanyun tidak membuat kesalahan, Wu Ziong juga tidak salah lihat, tidak ada cincin. Awalnya memang ada di saku Fang Yi, di depan begitu banyak mata, Fang Yi awalnya sedikit khawatir. Tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan barangnya, tetapi Wu Ziong datang untuk merebut saku, itu memberinya kesempatan. Kecepatan Fang Yi sangat cepat, dalam proses perebutan dengan Wu Ziong, dia dengan cepat mengeluarkan cincin dari sakunya. Dan melemparkannya ke selokan di samping, untungnya tidak ada yang melihatnya, itulah mengapa dia begitu percaya diri. Alasan membiarkan Wu Ziong menggeledah tubuhnya, karena dia benar-benar tidak perlu takut, Fang Yi sudah mengatakannya. Yang dulu dia akui kalah, dia juga tidak akan secara khusus membalas dendam pada Wu Ziong. Tetapi siapa sangka Wu Ziong bersikeras untuk mencari penghinaan? Ingin menjebaknya, tetapi malah membuat lelucon, ini bisa dianggap sebagai akibat dari perbuatannya sendiri. Setelah meninggalkan jalan tempat Ban berada, Fang Yi segera bertemu dengan Lin Qiansui, senior. Lin Qiansui berdiri di stasiun yang telah dijanjikan. Setelah melihat sosok Fang Yi, dia segera melambai padanya. Fang Yi buru-buru berjalan mendekat, ketika melihat Lin Qiansui dari jauh, ekspresinya agak melankolis. Jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tetapi ketika Fang Yi mendekat, dia memasang wajah tersenyum. Dipadukan dengan wajahnya yang cantik, sangat menyenangkan untuk dipandang. Maaf, aku terlambat. Fang Yi berkata dengan nada meminta maaf, dia percaya pada Fang Yi. Senior, terima kasih, tunggu aku punya uang. Aku akan segera mengembalikannya padamu, tidak perlu terburu-buru, aku masih punya uang di tangan, hanya saja. Aku ingin bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan dengan uang ini? Tanya Fang Yi.
Kata-kata ini membuat Lin Qianxue tampak kesulitan. Fang Yi menjelaskan. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya khawatir kamu ditipu orang lain. Tentu saja Lin Qianxue tahu. Fang Yi tidak bermaksud apa-apa, dia tersenyum, tenang saja, senior. Betapa pintarnya aku tidak menipu orang lain saja sudah bagus, siapa yang bisa menipuku? Melihat Lin Qianxue masih tidak mau berbicara, Fang Yi malah semakin khawatir, tetapi dia juga tidak bertanya lebih jauh. Singkatnya, berhati-hatilah dalam segala hal, berhati-hati tidak akan membuat kesalahan besar. Aku tahu. Lin Qianxue mengangguk dengan serius, melihat ini akan berakhir tanpa akhir. Fang Yi awalnya ingin makan bersama Lin Qianxue sebelum berpisah, tapi tidak menyangka. Lin Qianxue tampak sangat cemas, bahkan tidak makan dan ingin pergi. Fang Yi juga tidak menahannya. Dia mengantarnya naik taksi. Setelah Lin Qianxue pergi, Fang Yi mencari tempat sendiri. Makan siang, lalu mulai pekerjaan sehari-hari, membeli gua-guale. Fang Yi pergi ke 2 toko lotre, hasilnya biasa saja. Setelah dikurangi recehan. Untung 110.000. Kupikir hari ini mungkin tidak sampai 200.000. Tanpa diduga, di toko lotre ketiga, keberuntungan Fang Yi meledak dan memenangkan hadiah pertama 900.000. Ini membuat Fang Yi hampir melompat kegirangan. Jumlah sebelumnya kecil, Fang Yi mengikuti cara lama. Menjual gua-guale kepada pemilik toko lotre. Tapi gua-guale yang memenangkan hadiah terakhir karena jumlahnya terlalu besar. Pemilik toko lotre juga tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Fang Yi hanya bisa menukarkannya sendiri di pusat lotre. Melihat waktu masih pagi, Fang Yi buru-buru naik taksi ke pusat lotre. Setelah menyelesaikan semua prosedur, dia baru keluar dari sana. Hadiah 900.000, setelah dipotong pajak 20%, sisanya 720.000. Uang ini akan ditransfer ke rekening Fang Yi dalam 1 hingga 3 hari, memegang bukti kemenangan. Keluar dari pusat lotre, Fang Yi sulit menahan kegembiraan di hatinya. 720.000 ditambah 110.000 lainnya, hari ini untung 830.000. 830.000 ditambah saldo awalnya, asetnya sudah melebihi 1 juta. Baru 3 hari, tidak, tepatnya 2,5 hari. Baru 2,5 hari, dia sudah berubah dari orang miskin dengan 200 menjadi jutawan. Dulu, Fang Yi tidak berani membayangkannya. Suasana hati terlalu gembira. Fang Yi tidak menemukan orang untuk berbagi, jadi dia ingin jalan-jalan di luar sebelum kembali. Ketika dia berjalan ke tepi sungai, dia melihat banyak orang berkumpul. Bahkan ada mobil polisi di sampingnya. Tidak tahu apa yang terjadi. Dia dengan rasa ingin tahu berjalan mendekat. Kakak, apa yang terjadi di sini? Fang Yi bertanya kepada seorang paman yang menonton. Ada mayat mengambang di sungai. Mendengar jawaban paman, Fang Yi mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki ketahanan mental yang kuat, dia tidak memiliki hobi melihat mayat. Setelah mengetahui bahwa itu adalah mayat, dia langsung kehilangan minat dan bersiap untuk pergi. Saat dia hendak pergi, polisi kebetulan mengangkat mayat itu. Fang Yi awalnya ingin dengan singkat melirik seperti apa mayat itu, tetapi ketika matanya tertuju pada mayat itu, matanya langsung membelalak. Melihat pakaian yang familiar ini, wajahnya agak berubah bentuk tetapi masih bisa dikenali dengan susah payah. Fang Yi hanya merasakan kepalanya berdengung, lalu dia merasa sangat ngeri. Kenapa dia? Fang Yi melihat mayat yang diangkat oleh polisi dengan kulit kepala mati rasa. Kengerian di hatinya hampir tak terkendali. Mayat ini bukan orang lain, melainkan lelaki tua yang menusuk pantatnya hari itu. Kemeja putih yang terlihat agak kotor. Dan penuh kerutan itu masih dia kenakan saat ini. Pakaiannya robek. Dan kacamata berbingkai emas dengan lensa juga masih terpasang di wajahnya. Fang Yi tidak perlu melihatnya untuk kedua kali. Untuk memastikan bahwa itu adalah dia. Kenapa dia bisa mati? Alis Fang Yi melonjak 2 kali. Keterkejutan di hatinya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Hari itu dia masih baik-baik saja. Bagaimana bisa? Mengingat adegan hari itu, Fang Yi bergumam, minggir, minggir. Jangan berkerumun, itu hanya orang mati. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Minggir, setelah mayat diangkat, polisi segera memasang garis polisi. Pada saat yang sama, mereka mulai membubarkan kerumunan orang yang menonton di sekitarnya. Setelah mendengar ini, semua orang mundur beberapa langkah, hanya Fang Yi yang maju. Pak polisi. Bagaimana orang ini bisa meninggal? Sejak mendapatkan kemampuan tembus pandang, Fang Yi sangat berterima kasih kepada lelaki tua itu. Dia pernah membayangkan semua adegan ketika dia bertemu lelaki tua itu lagi, tetapi dia tidak pernah menyangka adegan itu akan seperti ini. Dia sangat bingung, kenapa lelaki tua itu bisa meninggal? Dia memiliki luka di tubuhnya. Penilaian awal adalah pembunuhan, jawab polisi dengan santai. Fang Yi juga melihat ada lubang di pakaian di dada lelaki tua itu. Di dalamnya ada daging busuk yang diputihkan oleh air. Siapa yang membunuhnya? Fang Yi bertanya lagi. Mendengar pertanyaan ini, polisi itu mengangkat kepalanya dan menatapnya seperti orang idiot. Sama, jika kita tahu siapa yang membunuhnya, bukankah seharusnya kita menangkap orang itu sekarang?
Kata-kata ini membuat Fang Yi tertegun, lalu merasa pertanyaannya agak bodoh. Baiklah, silakan mundur dan jangan merusak tempat kejadian. Yang di sana, dilarang memotret. Ada seseorang yang ingin memotret mayat dengan ponselnya. Polisi melihatnya dan segera menghentikannya. Fang Yi awalnya ingin menanyakan identitas orang ini. Namun, polisi sibuk dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Bahkan jika mereka punya waktu, mereka mungkin tidak tahu identitas orang ini, jadi dia berjalan ke samping sendirian. Mayat itu sudah ditutupi kain putih. Fang Yi melirik lagi, hatinya campur aduk. Dia memiliki kemampuan tembus pandang setelah disuntik jarum itu. Bisa dibilang, orang tua itu adalah dermawannya, tapi sekarang, dermawannya sudah meninggal. Dibunuh olehnya? Siapa yang membunuhnya? Mengapa membunuhnya? Fang Yi mengerutkan kening, tidak mengerti, menghilangkan semua kegembiraan yang dia bicarakan. Setelah melihat mayat orang tua itu benar-benar hilang. Sepanjang jalan, Fang Yi sangat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana dia pulang. Setelah pulang, dia terus menjelajahi berita di ponselnya. Kota Elf adalah kota besar dengan berbagai macam media. Di masa lalu, bahkan masalah kecil. Misalnya, ketika seorang wanita tua dan seorang pemuda berebut lapangan basket, media akan melaporkannya secara besar-besaran. Sekarang ada mayat yang dibunuh di kota Elf. Ini adalah berita besar yang menggemparkan. Fang Yi yakin ini akan dilaporkan oleh media. Hari ini di tempat kejadian, dia tidak menanyakan berita apapun. Fang Yi berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari berita yang dilaporkan media. Setidaknya dia harus tahu nama orang itu. Benar saja, sekitar pukul 7 malam. Berita tentang mayat mengambang di kotak Elf muncul satu demi satu di halaman web ponsel. Fang Yi melihat-lihat beberapa di antaranya. Sebagian besar berita hanya menceritakan tentang sisi kotak Elf. Ada mayat mengambang, tetapi tidak ada informasi yang terlalu berguna. Tapi ada satu berita. Namun, isinya menarik perhatian Fang Yi. Ada luka di dada korban. Polisi pada awalnya menduga itu luka tembak. Saat ini, belum ada informasi detail tentang korban. Namun, ada kartu identitas pada diri korban. Saya adalah staf dan saat mengambil foto identitas ini, saya menemukan bahwa orang di foto ini sangat mirip dengan Li Mingze, profesor Universitas Kyoto yang menghilang 16 tahun lalu saat mengikuti acara akademik di Eropa. Saya tidak tahu apakah ini adalah Li Mingze sendiri. Di bawah berita, ada informasi tentang Li Mingze. Li Mingze lahir pada tahun tertentu, profesor Universitas Kyoto. Doktor biologi, ahli farmasi biologi. 16 tahun lalu. Atas undangan Asosiasi Penelitian Farmasi Biologi Internasional, ia mengikuti pertukaran akademik di Eropa. Dia mengalami kecelakaan pesawat dalam perjalanan pulang. Sejak itu dia menghilang. Akhir berita menjelaskan penemuan foto ini. Reporter yang sangat mirip dengan Li Mingze, 16 tahun lalu. Dialah yang melaporkan kasus kecelakaan pesawat Li Mingze. Fang Yi memperhatikan berita lain. Apa reaksi Fang Yi? Hatinya terkejut setelah membaca berita ini. Doktor biologi, ahli farmasi biologi, teringat akan kekuatan super yang dia peroleh. Fang Yi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah orang tua ini benar-benar Li Mingze? Lalu manajemen yang sebenarnya adalah apa yang dia teliti? Fang Yi berpikir dan merasa otaknya semakin kacau. Mengapa Li Mingze menghilang 16 tahun lalu? Mengapa dia tiba-tiba muncul lagi sekarang dan ditembak mati? Siapa yang membunuhnya? Semakin Fang Yi berpikir, semakin dia merasa bingung dan tidak bisa memilah pikirannya. Tiba-tiba telepon berdering. Dia mengangkatnya dan melihat nomor telepon yang tidak dikenal. Halo, siapa ini? Fang Yi mengangkat telepon dan bertanya. Halo, apakah Anda kakak dari Yan Xiaorui? Sebuah suara wanita muda datang dari telepon. Ya, siapa ini? Fang Yi tidak tahu siapa yang meneleponnya. Saya adalah wali kelas Yan Xiaorui. Dia mengalami sesuatu di sekolah. Saya harap Anda bisa datang ke sini. Apa? Terjadi sesuatu pada adikku? Mendengar perkataan pihak lain, Fang Yi langsung berdiri. Terjadi sesuatu pada Yan Xiaorui. Mendengar kata-kata itu, Fang Yi langsung berdiri. Sesuatu terjadi pada Yan Xiaorui. Fang Yi bergegas ke sekolah secepat mungkin. Hari ini hari Minggu, tidak ada kelas di siang hari. Tetapi ada belajar mandiri di malam hari. Mungkin karena dia tidak ingin berada di bawah atap yang sama dengan Fang Yi. Yan Xiaorui datang ke sekolah sangat awal hari ini. Fang Yi tidak melihatnya ketika dia pulang pada sore hari. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya di sekolah. Fang Yi sangat khawatir. Meskipun Yan Xiaorui tidak mempercayainya. Dia masih peduli pada adiknya. Fang Yi telah datang ke sekolah Yan Xiaorui dan menghadiri banyak pertemuan orang tua untuknya. Dia awalnya mengenal wali kelas Yan Xiaorui, tetapi baru-baru ini, wali kelas Yan Xiaorui tampaknya telah berganti. Orang yang meneleponnya hari ini adalah orang asing. Halo, nama saya Suying, wali kelas baru di kelas 12-1. Ketika dia tiba di sekolah, Fang Yi melihat orang yang meneleponnya. Meskipun suaranya terdengar di telepon. Usia orang itu tidak terlalu tua,
Tetapi Fang Yi masih tidak menyangka bahwa wali kelas baru Yan Xiaorui akan sangat muda, dengan rambut pendek sebahu, tampak baru berusia 26 tahun. Wajahnya cantik, tubuhnya ramping, mengenakan gaun panjang tanpa lengan berwarna putih. Tidak seperti guru, dia memiliki temperamen gadis tetangga. Halo, saya Fang Yi, kakak Yan Xiaorui. Apa yang terjadi pada adikku? Tadi terlalu cemas. Fang Yi tidak sempat bertanya dengan jelas apa yang terjadi dan bergegas. Setelah melihat guru, dia bertanya dengan sibuk. Su Ying sedang berpikir bagaimana berbicara dengan Fang Yi. Fang Yi tidak sabar untuk menoleh ke kelas. Setelah melihat Yan Xiaorui berdiri di sudut dengan air mata di wajahnya, dia bergegas masuk dan berkata, "Xiaorui, ada apa denganmu? Siapa yang menggertakmu?" Selain ketika orang tuanya meninggal 3 tahun lalu, Fang Yi belum pernah melihat Yan Xiaorui menangis begitu parah. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat Fang Yi masuk, Yan Xiaorui menyeka air matanya, mulutnya sedikit terbuka, mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Siapa yang menggertak adikku? Melihat Yan Xiaorui tidak berbicara, Fang Yi berbalik dan bertanya pada Su Ying yang mengejarnya dari belakang. Melihat kemarahan di wajah Fang Yi, Su Ying sedikit mengernyit. Seolah sedikit tidak senang, lalu berkata, "Tuan Fang, jangan bersemangat, tidak ada yang menggertaknya." Fang Yi merasa sangat bingung ketika mendengar ini. Tidak ada yang menggertaknya, kenapa dia menangis? Ketahuan mencuri barang. Bagaimana bisa tidak menangis? Su Ying belum berbicara, sebuah suara sinis terdengar di sampingnya. Fang Yi mengerutkan kening, mengangkat matanya, hanya untuk melihat seorang gadis dengan rambut dicat ungu. Gadis ini tidak jelek, sebaliknya, agak cantik, tetapi pakaiannya sangat berlebihan, belum lagi rambutnya yang dicat ungu. Dia juga memakai anting-anting, atasan mengenakan jaket kulit tanpa lengan, bawahan mengenakan celana pendek super. Penampilan ini benar-benar agak tidak pantas, jika bukan karena ada meja belajarnya di kelas ini. Fang Yi tidak tahu kalau dia adalah seorang siswa. "Apa katamu?" Kata-kata gadis itu membuat mata Fang Yi sedikit menyipit. "Aku bilang dia mencuri barang, ketahuan," kata gadis itu sambil duduk di kursi kecilnya. Menyilangkan kaki, dengan nada mengejek, "Zhao Xinran, aku tidak mencuri jam tanganmu." Yan Xiaorui membantah setelah mendengar perkataan gadis itu. Suaranya agak melengking. "Kamu tidak mencuri? Kalau kamu tidak mencuri, lalu siapa yang mencuri? Hari ini kamu yang datang paling awal," kata gadis yang dipanggil Zhao Xinran dengan ekspresi seolah-olah itu sudah jelas. "Aku memang datang lebih awal, tapi aku selalu duduk di posisiku. Aku tidak pernah mengambil barangmu." Yan Xiaorui menjelaskan. "Kamu tidak mengambilnya, lalu kenapa jam tanganku hilang? Lagi pula, Wang Li dan Zhang yang sudah melihatnya, kamu masih berani mengelak?" Mendengar kata-kata ini, Fang Yi sedikit mengerti tentang apa yang terjadi di sekolah. Setelah bertanya pada Su Ying, dia baru mengerti. Ternyata itu adalah gadis bernama Zhao Xinran kehilangan jam tangannya. Karena Yan Xiaorui datang paling awal hari ini, pihak lain mencurigainya sebagai pencurinya. Bukan curiga, tapi yakin. Ada 2 teman sekelas perempuan lainnya di kelas. Yang melihatnya dengan mata kepala sendiri, Sui mengoreksi perkataan Fang Yi, sambil berkata. Dia juga menunjuk 2 gadis yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat Fang Yi mengarahkan pandangannya. Kedua gadis itu buru-buru mengangguk. "Aku sama sekali tidak mengambil barangnya. Kenapa kalian memfitnahku?" Melihat gerakan mengangguk dari kedua gadis itu, Yan Xiaorui sangat marah hingga wajahnya memerah, bahkan tubuhnya pun gemetar. "Yan Xiaorui, kami semua sudah melihatnya, jangan mengelak lagi, tidak ada gunanya." Seorang gadis berkata dengan manis, melihat beberapa gadis berdebat untuk sementara waktu. Suasana menjadi semakin bising, Sui mendesak dan berkata kepada Fang Yi, "Tuan Fang, masalahnya seperti ini, sebenarnya ini bukan masalah besar. Mungkin teman sekelas Yan Xiaorui melakukan hal seperti itu karena kebingungan sesaat, jika dia bisa mengembalikan barang itu. Baru mencari saya, berharap saya membujuk Yan Xiaorui untuk mengeluarkan barang itu." Memikirkan hal ini, Fang Yi menatap dalam-dalam kepala bagian personalia di depannya ini. Tersenyum, senyumnya agak tenang, "Guru Su, jika barang itu diambil oleh adikku, maka biarkan dia mengembalikannya. Dia bisa mengembalikannya. Tetapi jika barang itu tidak diambil oleh adikku, apa yang kamu suruh dia kembalikan? Jika bukan dia yang mengambil, lalu siapa lagi?" Setelah mendengar kata-kata Fang Yi, Zhao Xinran mendengus dingin. "Apakah kamu melihatnya sendiri?" Fang Yi bertanya, "Saya memang tidak melihatnya sendiri, tetapi ada orang yang melihatnya." Zhao Xinran berkata, "Kamu tidak melihatnya sendiri, itu hanya kata orang. Yang hanya kata orang adalah kamu, bagaimana kamu bisa yakin?" Fang Yi melotot pada Zhao Xinran yang terus mendesak. Mendengar kata-kata ini, Zhao Xinran tertegun, ekspresinya agak terkejut. Jelas tidak menyangka bahwa kakak Yan Xiaorui begitu kuat, tetapi dia juga tidak takut. Setelah tertegun beberapa saat, dia tersenyum dingin. "Benar-benar kakak seperti apa?
Adik seperti apa? Kakak menggelapkan dana publik, diusir dari sekolah. Adik juga seorang pencuri kecil, kuncinya adalah tidak berani mengaku setelah melakukannya, kata-kata Zhao Xinran. Membuat alis Fang Yi berkerut, sedikit terkejut bahwa pihak lain tahu tentang dirinya. Mereka menatap Zhao Xinran, memastikan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengannya. Bagaimana dia bisa tahu masa lalunya? Mungkinkah Yan Xiaorui yang mengatakannya? Memikirkan hal ini, alis Fang Yi semakin berkerut. Tetapi tidak memperhatikan bahwa ekspresi Yan Xiaorui juga sangat terkejut, meskipun dia sangat kecewa pada Fang Yi. Tetapi tidak pernah mengatakan di luar tentang skandal Fang Yi. Bagaimana Zhao Xinran bisa tahu? Suing baru beberapa hari menjabat sebagai wali kelas, dia tidak begitu memahami situasi keluarga siswa di kelas. Mendengar kata-kata Zhao Xinran, dia juga terkejut dan menatap Fang Yi. Melihat Fang Yi tidak membantah. Dia agak percaya pada kata-kata Zhao Xinran. Tak disangka orang ini terlihat sopan, ternyata menggelapkan uang publik. Kesannya tentang Fang Yi yang sudah tidak terlalu baik. Langsung menurun drastis. Tuan Fang, sebaiknya Anda membiarkan teman sekelas Yan Xiaorui mengeluarkan barangnya, kata Suing. Adikku tidak akan mencuri barang siapapun. Apa yang kamu suruh dia ambil? Fang Yi menatap Suing dengan marah, nadanya sangat dingin. Mendengar kata-kata agak memaksa ini, Yan Xiaorui mengangkat mata berkaca-kaca dengan bingung, yang dilihatnya adalah ekspresi Fang Yi saat menghadapi Suing. Yang penuh amarah, kemarahan itu penuh dengan hubungannya. Terlebih lagi kepercayaan padanya. Ini membuatnya tersentuh. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan mencuri? Nada bicara Fang Yi sangat berat, menunjukkan kekuatannya, membuat Suing mengerutkan kening. Mau tak mau bertanya dengan suara keras. Dia merasa kata-kata Fang Yi terlalu sewenang-wenang. Sederhana saja. Karena dia adalah adikku. Menghadapi pertanyaan Suing, Fang Yi menjawab dengan tegas. Kata-kata ini seolah tidak memiliki arti apapun, tetapi mengandung kepercayaan mutlaknya pada Yan Xiaorui. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, matanya sangat tegas, dan nadanya tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena dia adalah adikku. Kalimat pendek ini seperti lonceng raksasa. Bergema berulang kali di benak Yan Xiaorui. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi kuat Fang Yi. Dia menatap Fang Yi dengan tatapan kosong. Untuk sesaat, dia agak linglung. Nada bicara dan isi perkataan Fang Yi. Sepertinya tidak ada niat untuk berdiskusi dengannya. Suying sangat tidak senang mendengarnya. Tuan Fang, saya mengundang Anda hari ini untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk menciptakan masalah, kata Suying dengan serius. Benarkah? Namun menurutku, sepertinya Guru Su yang menciptakan masalah. Kamu mendengar ketidaksenangan dalam kata-kata Suying. Fang Yi juga tidak mau kalah untuk menyampaikan ketidakpuasannya padanya. Mendengar kata-kata Fang Yi. Adikku mengambilnya, dan Anda masih menyuruhnya mengeluarkan barangnya. Bukankah ini namanya membuat masalah? Fang Yi memandang Suying tanpa menyembunyikan rasa jijik di wajahnya. Dia tidak mengerti. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi wali kelas? Selain wajah yang cantik, sepertinya dia tidak punya otak. Dia tidak tahu apakah arloji Zhao Xinran benar-benar hilang. Tapi dia sangat jelas bahwa Yan Xiaorui tidak akan mencuri barang. Yan Xiaorui tinggal bersama Fang Yi sejak usia 8 tahun. Fang Yi telah melihatnya tumbuh dewasa sejak kecil. Dia sangat tahu karakter Yan Xiaorui. Ketika Yan Xiaorui berusia 10 tahun, dia memecahkan vas bunga milik tetangga. Bibi tetangga mengatakan dia tidak perlu menggantinya, dan bahkan tidak memberitahu orang tua Yan Xiaorui dan Fang Yi tentang hal ini. Tetapi Yan Xiaorui tetap menabung uang jajan selama sebulan untuk membelikan bibi tetangga vas bunga baru. Fang Yi adalah satu-satunya di keluarga yang tahu tentang hal ini. Justru karena hal ini, dia tahu bahwa adiknya adalah orang yang jujur. Mungkin karena dia sendiri terlalu jujur. Jadi setelah mengetahui skandal korupsi Fang Yi, dia sangat kecewa padanya. Kata-kata Fang Yi membuat wajah Suing berubah. Dia adalah guru yang baru masuk sekolah. Wali kelas sebelumnya sakit. Sekolah kekurangan guru, jadi dia sementara ditugaskan untuk mengajar kelas ini. Dia mengira kakak Yan Xiaorui pasti akan bekerja sama dengannya. Bagaimanapun, reputasi mencuri barang tidak baik jika tersebar. Tetapi siapa sangka bahwa pihak lain tidak hanya tidak memahami niat baiknya, tetapi juga menuduhnya melakukan perundungan di sekolah. Dia merasa bahwa Fang Yi ini benar-benar tidak masuk akal. Aku memang tidak melihatnya sendiri, tapi ada siswa yang melihatnya. Dan ada 2 orang. Jika teman Yan Xiaorui tidak memegang stik milik teman Zhao Xinran, lalu mengapa kedua teman ini ingin menuduhnya? Suing bertanya pada Fang Yi. Fang Yi juga pernah mengalami dituduh tanpa alasan. Justru karena dia pernah mengalaminya, dia tahu betapa menyakitkannya hal semacam ini. Mungkin karena dendam pribadi, dia berkata dengan dingin. Kelas 12 biasanya adalah kelas unggulan. Para siswa setiap hari sibuk belajar, mana ada begitu banyak dendam pribadi. Suing merasa bahwa Fang Yi sama sekali berpikiran picik. Tetapi begitu dia selesai berbicara, ada seorang siswa perempuan yang berdiri. Guru Su, kemarin ketika menyapu, aku tidak sengaja menginjak.
Kaki Xiao Xinran. Dia membawa Wang Li dan Zhang Yan ingin memukulku. Xiao Rui menghentikannya. Dia memarahi Xiao Rui saat itu. Fang Yi tidak tahu nama gadis ini, tetapi dia ingat. Kemarin dia juga memilih pakaian. Dia jelas memiliki hubungan yang baik dengan Yan Xiao Rui, jadi dia berdiri dan menceritakan hal ini. Setelah mendengar ini, Fang Yi langsung tertawa dan menatap Suing. Dengan sedikit mengejek. Bukankah Guru Su mengatakan bahwa semua siswa di kelas sibuk belajar dan tidak punya waktu untuk membuat dendam pribadi? Apakah ini termasuk? Kata-kata Fang Yi membuat wajah Suing memerah. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Yan Xiao Rui dan Xiao Xinran memiliki dendam seperti itu. Adalah normal jika ada sedikit konflik antar siswa. Aku rasa ini tidak bisa dianggap sebagai dendam pribadi. Dia dengan paksa menjelaskan bahwa Fang Yi ingin mengatakan sesuatu, Xiao Xinran langsung melompat keluar. Aku tidak menyimpan masalah ini di hati, hanya tidak menyangka Yan Xiao Rui begitu picik, dia mencuri barang-barangku untuk membalas dendam padaku. Tidak, Yan Xiao Rui membantah dengan keras, menatap Xiao Xinran. Fang Yi mengerutkan kening. Tujuan siswi itu mengungkapkan hal ini sangat sederhana, hanya untuk menunjukkan bahwa Yan Xiao Rui dan Xiao Xinran memiliki konflik. Karena ada konflik, maka Yan Xiao Rui sangat mungkin difitnah, bahkan dijebak. Tapi aku tidak menyangka, setelah Xiao Xinran mendengar ini, dia tidak membela diri. Dia bahkan mengatakan bahwa Yan Xiao Rui membencinya karena masalah ini dan sangat licik. Fang Yi menatap gadis ini dengan cermat dan merasa bahwa intrik semacam ini terlalu menargetkan. Lihat apa? Xiao Xinran sangat tidak puas ditatap oleh Fang Yi. Tuan Fang, selama teman sekelas Yan Xiao Rui mengeluarkan barang-barangnya, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Ini sangat sederhana, kuharap kau tidak membuat situasinya menjadi lebih rumit. Fang Yi menatap Xiao Xinran. Suing khawatir dia akan marah dan melakukan hal buruk pada muridnya, dia berkata dengan jijik. Guru Fang, bukan aku yang ingin membuat masalah menjadi rumit, Fang Yi berkata dengan dingin. Guru Fang, jangan membujuknya, keluarga ini bukanlah orang baik. Karena mereka tidak mengakuinya, maka aku akan menelepon polisi, kata Xiao Xinran. Mengeluarkan ponselnya, melihat tindakannya, Fang Yi mengangguk setuju. Kau benar-benar harus menelepon polisi. Kata-kata ini membuat seluruh kelas curiga. Tidak tahu Fang Yi. Mengapa dia mengatakan itu? Fang Yi tidak menjelaskan dan bertanya sendiri. Kau bilang jam tanganmu hilang, merek jam tangan apa? Casio. Jawab Xiao Xinran. Warna apa? Putih. Jam tangan berwarna putih atau tali jam berwarna putih? Jam tangan putih, tali jam hitam. Apakah kau hanya memiliki satu jam tangan ini? Fang Yi bertanya lagi. Ya. Aku tidak suka memakai jam tangan, aku belum pernah membelinya sendiri. Ini pemberian dari keluarga. Lebih dari 20.000, kata Xiao Xinran. Apa kau yakin itu hilang? Dia bertanya kepada dua gadis lainnya, yaitu kedua saksi itu. Apakah kalian yakin melihat Yan Xiao Rui mengambil jam tangan itu? Mereka berdua mengangguk dengan ragu. Yakin? Mendengar ini, Fang Yi tertawa. Tawanya mengandung ejekan yang tak terselubung. Semuanya dengar jelas. Apa yang mereka katakan, kan? Dia menyapu seluruh kelas, bertanya pada semua orang. Semua orang memandang Fang Yi dengan bingung, sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia sampaikan. Namun, beberapa siswa secara tidak sadar menjawabnya, mendengar. Bagus, setelah Fang Yi selesai berbicara, dia langsung berjalan ke meja Xiao Xinran. Apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Xinran berkata dengan kesal. Menatap Fang Yi. Tuan Fang, jangan gegabah. Suing khawatir Fang Yi akan malu dan marah, lalu melukai seseorang, dan bergegas menghampirinya. Fang Yi mengabaikan kata-kata mereka berdua, dan berhenti di depan meja Xiao Xinran. Setelah berhenti, dia benar-benar merebut tasnya. Kembalikan. Xiao Xinran tidak menyangka Fang Yi akan merebut tasnya, dan langsung terkejut. Dia menerkam untuk merebutnya kembali, tetapi kecepatannya terlalu lambat. Fang Yi mundur 2 langkah. Membuatnya menerkam dengan sia-sia. Setelah tersenyum dingin, dia bertanya. Kamu bilang kamu hanya punya satu jam tangan dan hilang, lalu izinkan saya bertanya. Apa ini? Sambil berkata demikian, Fang Yi mengulurkan tangannya di depan semua orang dan mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu bukan benda lain, melainkan sebuah jam tangan. Jam tangan di tangan Fang Yi, Casio. Dengan plat putih dan tali hitam, persis sama dengan yang dijelaskan Xiao Xinran. Para siswa di kelas tercengang melihatnya. Yan Xiao Rui juga membelalakan matanya. Apakah ini jam tangan itu? Seharusnya. Lalu kenapa ada di tasnya? Siapa yang tahu? Para siswa di kelas saling berpandangan. Banyak orang berdiskusi. Teman Xiao Xinran, apa yang terjadi? Suing jelas tidak menyangka jam tangan itu ada di tas Xiao Xinran. Hampir saja. Alisnya berkerut, suara Guru Su menjadi sedikit lebih keras. Xiao Xinran ingin menjelaskan, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jangan bilang padaku. Ini bukan jam tangan yang kamu katakan, atau bahkan kamu sendiri tidak tahu. Kamu punya jam tangan lain.
Melihat Zhao Xinran, dia tampak tidak tahu apa-apa. Fang Yi mengejek tanpa ragu-ragu. Zhao Xinran memelototi Fang Yi dengan marah. Dia sangat bingung. Bagaimana Fang Yi bisa yakin jam tangan itu ada di tasnya? Dia bahkan tidak memberinya waktu untuk bereaksi sebelum mengeluarkan jam tangan itu. Tentu saja tidak. Meskipun ada perbedaan di hatinya, dia masih memasang ekspresi. Ekspresi biasa ini membantah perkataan Fang Yi. Alasan Fang Yi tahu jam tangan itu ada di tas Zhao Xinran karena dia menggunakan tembus pandang. Karena tidak, maka ini jelas jam tanganmu yang hilang. Kamu bilang itu diambil oleh adikku, kenapa ada di tasmu? Fang Yi bertanya. Mendengar perkataan Fang Yi, ekspresi wajah Yan Xiaorui berubah dari keluhan menjadi kemarahan. Dia sudah memikirkan kemungkinan fitnah yang disengaja. Faktanya, banyak orang sudah memikirkannya, termasuk Suing. Mungkin aku salah ingat, aku pikir itu hilang, aku tidak menyangka itu ada di tasku. Maaf, Zhao Xinran berkata dengan tenang. Saat dia berbicara, dia mengambil jam tangan di tangan Fang Yi dan duduk di kursinya. Maaf. Melihat Zhao Xinran mengambil jam tangan itu dan duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Fang Yi mencibir. Insiden yang baru saja membuat heboh dan ingin semua orang di sekolah tahu. Permintaan maaf sudah cukup. Kamu bisa mengatakan kamu salah ingat. Lalu bagaimana dengan mereka? Fang Yi menoleh dan mengarahkan pandangannya pada Wang Li dan Zhang Yan, yang tampak jelek. Keduanya sudah panik ketika Fang Yi menemukan jam tangan Zhao Xinran. Pada saat ini, menghadapi tatapan Fang Yi, ekspresi mereka bahkan lebih ngeri. Kalian bersumpah. Saya melihat adikku mengambil jam tangannya dengan mata kepala sendiri. Jangan bilang padaku. Kalian berdua salah lihat? Fang Yi bertanya sambil mencibir. Pada saat yang sama, teman-teman sekelas lainnya juga memusatkan perhatian pada mereka, dan Suing juga menatap mereka dengan kesal. Menghadapi pertanyaan Fang Yi, keduanya saling berpandangan. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mungkin mereka memang salah lihat? Apa yang salah? Melihat Fang Yi menargetkan Wang Li dan Zhang Yan, khawatir mereka akan ketakutan dan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Zhao Xinran menjelaskan dari samping, ada kemungkinan satu orang salah lihat. Dua-duanya salah lihat? Fang Yi menjawab, tidak boleh. Zhao Xinran mengangkat dagunya dan berkata dengan angkuh, ketika kebohongannya pertama kali dibongkar oleh Fang Yi. Dia sedikit panik, tetapi setelah dipikir-pikir, ini bukan masalah besar. Dia bersikeras bahwa dia salah ingat, dan membiarkan Wang Li dan Zhang Yan bersikeras bahwa mereka salah lihat. Dia tidak percaya bahwa Fang Yi punya cara untuk menghadapi mereka. Mungkin justru karena ada sandaran ini. Jadi dia tampak tenang, melihat Zhao Xinran dengan wajah angkuh. Fang Yi mengangguk dan tidak berbicara. Kata-kata pihak lain. Tentu saja dia tidak percaya. Faktanya, seluruh kelas tidak ada yang percaya bahwa mereka berdua salah lihat. Melihat keduanya tidak mengatakan apa-apa, Fang Yi tidak terburu-buru. Dengan tenang berkata, tidak masalah jika kalian tidak mengatakan apa-apa. Ada orang yang akan membuat kalian mengatakannya. Sambil berkata, dia mengeluarkan ponselnya, sambil menelepon. Sambil bertanya, kalian semua sudah dewasa, kan? Melihat keduanya menunjukkan ekspresi panik. Kemudian berkata, belum dewasa juga tidak apa-apa. Usia 16 tahun sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Kalian bersekongkol untuk mengatakan bahwa adikku mencuri barang. Ini termasuk kejahatan fitnah. Karena aku bertanya kepada kalian dan kalian tidak mau mengatakan, maka biarkan paman polisi yang bertanya. Kupikir kalian akan lebih senang. Nada bicara Fang Yi sangat lembut, tetapi kata-kata yang diucapkannya langsung membuat Wang Li dan Zhang Yan panik. Bukan hanya mereka, bahkan Zhao Xinran juga panik. Dia tidak menyangka bahwa hal sekecil ini, Fang Yi benar-benar ingin menelepon polisi. Melihat Fang Yi sudah menelepon, wajahnya menjadi sangat jelek. Guru Su, ini hanya kesalahpahaman. Tidak perlu menelepon polisi, kan? Zhao Xinran berdiri dan meminta bantuan Su Ying. Dia tidak takut polisi, tapi dia tahu betul bahwa Wang Li dan Zhang Yan takut. Su Ying bukan orang bodoh. Jika dia bodoh, dia tidak akan bisa diangkat menjadi wali kelas 3 SMA di usia muda. Ketika dia melihat Fang Yi mengambil gamepad dari tas Zhao Xinran, dan Wang Li dan Zhang Yan tampak panik. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Dia juga marah dalam hatinya. Tetapi menurutnya, ini benar-benar tidak mencapai tingkat yang perlu dilaporkan ke polisi. Jika polisi dipanggil, itu tidak hanya akan berdampak besar pada siswa, tetapi juga akan berdampak pada reputasi sekolah. Sementara yang terakhir adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh sekelompok guru sekolah, termasuk dirinya. Selain itu, ada masalah lain. Dia melirik Zhao Xinran. Tahu bahwa latar belakang siswa ini tidak biasa. Para pemimpin sekolah telah memberitahunya bahwa dia sebaiknya menutup mata terhadap apa yang dilakukan Zhao Xinran. Tuan Fang, masalah ini mungkin memang kesalahpahaman. Saya rasa tidak perlu memanggil polisi. Setelah ini, saya akan mengkritik Zhao Xinran. Dan dua siswa lainnya,
Suying berpikir sejenak dan berkata kepada Fang Yi. Tidak apa-apa untuk tidak memanggil polisi. Biarkan mereka mengatakan penyebab dan akibat dari masalah ini. Lalu minta maaf kepada adik perempuan saya. Sikap Fang Yi tampak sangat mudah untuk didiskusikan. Dia hanya ingin Wang Li dan Zhang Yan mengatakan yang sebenarnya. Sudah kubilang ini kesalahpahaman, apalagi yang perlu dikatakan? Mendengar Fang Yi menginginkan kebenaran. Zhao Xinran langsung tidak senang dan berkata dengan keras. Apakah itu kesalahpahaman? Bukan kamu yang memutuskan. Aku ingin mereka yang mengatakannya, kata Fang Yi dingin. Saat berbicara, matanya menatap tajam Wang Li dan Zhang Yan. Masalah ini sama sekali bukan kesalahpahaman, tetapi seseorang merencanakannya. Sebenarnya, orang yang merencanakannya. Fang Yi tahu betul siapa orangnya, tetapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Dia hanya ingin kedua orang ini secara pribadi. Mengatakan nama orang itu. Suying tahu bahwa Fang Yi hanya ingin Zhao Xinran mengaku. Dia memfitnah Yan Xiaorui dan meminta maaf padanya, tetapi dia lebih tahu. Atau tidak mungkin setuju, lagi pula ini bukan reputasi yang baik. Teman-teman sekelas memiliki beberapa dugaan di hati mereka. Mendengar langsung dan mendengar dari orang lain adalah dua hal yang berbeda. Zhao Xinran, aku menasihatimu untuk tidak menindas orang terlalu jauh. Memprovokasiku tidak akan memberimu keuntungan. Melihat Fang Yi bersikeras untuk bertanya. Ekspresi Zhao Xinran menjadi sedikit suram, menatapnya dengan tajam. Kau mengancamku? Fang Yi tidak pernah menjadi orang yang takut pada masalah. Sekarang dia memiliki kekuatan super. Itu adalah ancaman dalam kata-katanya. Suying mengerutkan kening dan buru-buru menarik Fang Yi. Dia berbisik kepada Fang Yi, Tuan Fang, masalah ini murni kesalahpahaman. Karena semua orang tidak mengalami kerugian, lebih baik mengakhirinya di sini. Keluarga Zhao Xinran tidak biasa. Jika dia menyulitkanmu di kemudian hari, itu akan sangat merepotkan. Meskipun Suying tidak terlalu memahami situasi keluarga, tetapi dia juga pernah mendengar bahwa orang tua Yan Xiaorui telah meninggal. Dia dan seorang kakak laki-laki saling bergantung, meskipun sifat Fang Yi yang tidak kenal ampun membuatnya merasa sulit, tetapi karena kebaikan. Dia juga tidak ingin Fang Yi dan Yan Xiaorui menyinggung Zhao Xinran karena hal seperti itu dan mendatangkan masalah. Fang Yi mengira Suying akan mengatakan alasan yang hebat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membujuk dirinya sendiri untuk meredakan masalah. Mendengar ini, Fang Yi menatapnya dalam-dalam. Keluarga teman sekelas ini tidak biasa. Jika dia masih ingin menyulitkanmu setelahnya, itu akan sangat merepotkan. Betapa akrabnya kalimat itu. Ketika Fang Yi difitnah di sekolah. Dia, yang ingin mengetahui kebenaran, mendengar kalimat ini dari konselor. Hanya Fang Yi yang tahu dengan jelas betapa banyak penghinaan dan ketidakberdayaan yang terkandung dalam kalimat sederhana ini. Karena mempertimbangkan identitasnya dan keselamatan adik perempuannya, Yan Xiaorui, Fang Yi saat itu terpaksa memilih untuk berkompromi dan meninggalkan sekolah dengan membawa nama buruk. Ini adalah rasa sakit abadi di hatinya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mendengar kata-kata seperti itu lagi di masa depan, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang dia telah berganti tempat dan berganti orang, setelah adik perempuannya mengalami hal yang hampir sama dengan dirinya, difitnah oleh orang lain. Dia benar-benar mendengar kalimat ini lagi. Fang Yi sudah berkompromi sekali, dia tidak akan pernah berkompromi untuk kedua kalinya. Hal yang tidak adil yang menimpanya berakhir tanpa kejelasan, sekarang giliran adiknya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi pada adik perempuannya, diselesaikan tanpa kejelasan. Aku benar-benar sulit membayangkannya. Kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang guru kelas yang seharusnya menjadi teladan. Guru Su, kamu benar-benar harus bersyukur aku baru datang dan tidak merekamnya. Jika tidak, aku tidak tahu apakah pekerjaanmu masih bisa berjalan dengan baik. Nada bicara Fang Yi sangat tidak sopan dan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah Suying langsung berubah jelek. Tidak hanya tidak mendengarkan nasihat, pihak lain juga mengejeknya dengan kejam. Seketika, wajahnya memerah. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Katakan, mengapa kalian menjebak adikku? Jika tidak mengatakannya, aku akan menelepon polisi. Setelah berbicara dengan Suying, Fang Yi menoleh. Berbicara dengan nada keras kepada Wang Li dan yang lainnya. Menghadapi sikap keras Fang Yi, kedua wanita itu sangat ketakutan. Meskipun mereka sudah berusia 18 tahun, bagaimanapun juga mereka belum pernah keluar dari masyarakat. Singkatnya, mereka masih anak-anak. Tidak mungkin tidak takut menghadapi hal seperti ini. Sebelumnya, mereka masih berharap pada Zhao Xinran. Berharap Zhao Xinran bisa melindungi mereka. Tanpa diduga, Fang Yi sama sekali tidak takut pada Zhao Xinran dan bersikeras untuk bertanya. Mereka sengaja menyembunyikan kebenaran, tetapi juga khawatir Fang Yi akan menelepon polisi. Mereka memang melakukan fitnah pada Yan Xiaorui. Siapa yang tahu apakah mereka akan dipenjara? Mereka masih sangat muda. Tidak ingin dipenjara. Jangan telepon polisi. Kami akan bicara. Di bawah tekanan Fang Yi, keduanya akhirnya tidak tahan mengungkapkan semuanya.
Zhao Xinran tidak menyukai Yan Xiaorui, jadi dia bersekongkol dengan mereka untuk merencanakan hal ini. Tujuannya adalah untuk menjebak Yan Xiaorui dan membuatnya hancur reputasinya. Hal ini sama sekali tidak rumit. Hanya satu kalimat yang bisa menjelaskannya. Kebenaran dari masalah ini hampir sama dengan yang diharapkan Fang Yi. Teman-teman sekelas mendengar kata-kata ini dan satu persatu menunjukkan ekspresi tiba-tiba mengerti. Mereka yang memiliki hubungan baik dengan Yan Xiaorui. Para gadis yang baik, masing-masing dengan marah dan dengan gembira berdiri dan menuduh Zhao Xinran. Zhao Xinran, aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Kita hampir mempercayaimu sebelumnya, tapi kamu malah menuduh Xiaorui. Kamu sangat tidak tahu malu, Zhao Xinran. Wang Li dan Zhang Yan, karena takut, membongkar Zhao Xinran, yang sudah membuat Zhao Xinran sangat marah. Mendengar tuduhan dari teman-teman sekelasnya, dia semakin marah dan berkata, semuanya diam. Wajahnya memerah dan dia membanting meja dengan keras, sambil berteriak. Meskipun teman-teman sekelasnya terkejut, tidak ada yang benar-benar diam. Mereka malah semakin bersemangat menuduhnya. Zhao Xinran hanya ingin memberi pelajaran pada Yan Xiaorui, tapi dia tidak menyangka akan merusak reputasinya. Melihat teman-teman sekelasnya semua memarahinya. Dia sangat marah hingga dadanya naik turun. Lalu dia melotot tajam ke arah Fang Yi dan Yan Xiaorui sebelum berbalik dan lari keluar kelas. Sepertinya dia tidak punya muka untuk tinggal di sini. Wang Li dan Zhang Yan awalnya khawatir Zhao Xinran akan memarahi mereka. Melihat Zhao Xinran pergi, keduanya merasa lega dan tidak lagi merasa bersalah. Mereka segera dengan berani meminta maaf kepada Yan Xiaorui. Fang Yi tidak bermaksud menyusahkan siapapun, dia hanya ingin kebenaran. Untuk memulihkan nama baik adiknya. Zhao Xinran lari, tapi itu tidak penting. Tujuan Fang Yi telah tercapai. Ayo pergi juga. Sebentar lagi jam belajar malam akan selesai. Fang Yi tidak mengizinkan bertanya pada guru dan langsung berkata kepada Yan Xiaorui. Yang membuatnya sedikit terkejut adalah Yan Xiaorui tidak membantah perkataannya. Dia mengangguk, lalu menggendong tasnya dan mengikutinya keluar kelas. Begitu Fang Yi dan Yan Xiaorui keluar kelas, Suyin mengejar mereka. Sebentar lagi bel pulang berbunyi. Bukankah guru Su tidak akan melepaskan waktu sesingkat ini? Fang Yi mengira dia datang untuk menghentikan Yan Xiaorui pulang lebih awal. Fang Yi, kamu salah paham. Aku keluar hanya untuk meminta maaf kepada teman sekelas Yan Xiaorui. Sebelumnya aku salah menyalahkanmu. Suyin berkata dengan menyesal kepada Yan Xiaorui. Mendengar dia datang untuk meminta maaf, kerutan di dahi Fang Yi sedikit mereda. Tidak apa-apa, Guru Su. Ketika dituduh, Yan Xiaorui memang sangat sedih. Sangat tidak nyaman. Tetapi semua emosi ini, ketika Wang Li dan Zhang Yan mengatakan kebenaran. Semua menghilang dari hatinya. Dia tidak menyimpan dendam terhadap Suyin. Melihat Yan Xiaorui tidak menyalahkannya. Suyin merasa lega dan melihat ke arah Fang Yi. Kata-kata Fang Yi sebelumnya membuatnya merasa sangat malu. Dia awalnya tidak ingin mempedulikan Fang Yi, tetapi ada beberapa hal yang menurutnya harus dia katakan. Zhao Xinran baru saja kehilangan muka dan pasti menyimpan dendam terhadapmu. Masalah ini. Setelah turun, aku akan menghiburnya, usahakan agar dia tidak menyimpan dendam setelah mendengar kata-kata Suyin. Fang Yi sangat bingung, dia secara tidak sengaja melukai adikku, kau tidak menghukumnya, malah harus menghiburnya. Dia menatap Suyin dengan tak percaya, tidak tahu apakah dia salah dengar. Mendengar kata-kata Fang Yi, Suyin menatapnya dengan kesal. Melihat bahwa pihak lain masih tidak dapat memahami niat baiknya, dia tidak bisa tidak menjelaskan, ayah Zhao Xinran adalah pemegang saham grup penyebab kecelakaan, sangat berkuasa. Jika dia menyimpan dendam pada kalian, itu bukan hal yang baik. Kata-kata Suyin membuat Fang Yi dan Kong Wei menciut. Mata mereka menyipit, terkejut, gadis itu adalah orang dari grup penyebab kecelakaan? Melihat ekspresi Fang Yi berubah setelah mendengar kata-katanya, Suyin tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Kenapa? Sekarang tahu takut? Dia mengira Fang Yi ketakutan dengan identitas Zhao Xinran, nadanya sangat meremehkan. Kata-kata Suyin membuat Fang Yi sedikit speechless. Sebagai elf, salah satu grup terbesar, identitas dan latar belakang grup penyebab kecelakaan memang menakutkan. Tapi itu masih belum bisa membuat Fang Yi takut, dia hanya merasa terkejut, tidak heran. Tidak heran Zhao Xinran benar-benar tahu tentang masa lalunya. Dulu, Zhao Boxiu, dalang yang merancang dan menjebak Fang Yi di sekolah, juga berasal dari grup penyebab kecelakaan. Setelah memperingatkan Fang Yi, Suyin kembali, dan Fang Yi juga membawa Yan Xiaorui meninggalkan sekolah. Saat berjalan di jalan, Fang Yi sedikit linglung. Suyin menyebutkan identitas Zhao Xinran, tanpa sadar menarik kembali pikirannya ke setengah tahun yang lalu. Dia tidak tahu apa hubungan Zhao Xinran dan Zhao Boxiu, tetapi cara mereka menjebak orang sama persis, dan sama-sama canggung. Fang Yi tidak tahu apakah kejadian hari ini kebetulan atau direncanakan. Jika itu kebetulan, maka biarlah. Tapi jika itu sudah direncanakan sejak lama, mungkinkah setengah tahun terakhir? Zhao Boxiu masih tidak mau melepaskannya dan mengalihkan perhatiannya ke adiknya?
memikirkan kemungkinan yang terakhir. Alis Fang Yi tanpa sadar berkerut, dan emosi kemarahan muncul secara spontan. Menoleh untuk melihat Yan Xiaorui, hanya melihatnya mengikuti di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fang Yi ingin bertanya pada Yan Xiaorui, apakah ada konflik dengan Zhao Xinran biasanya, atau apakah dia menargetkannya selama ini? Atau baru-baru ini saja, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Mereka berdua bertengkar tadi malam, hubungan mereka tidak hanya tidak membaik, tetapi tampaknya semakin memburuk. Yan Xiaorui memiliki sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bahkan jika dia bertanya, dia mungkin tidak akan menjawab. Fang Yi menghela nafas berat, hatinya dipenuhi emosi. Aku tidak tahu kapan aku dan Yan Xiaorui bisa memulihkan hubungan kami seperti dulu. Bagaimana kamu tahu jam tangan itu? Ada di tas Zhao Xinran, tepat ketika Fang Yi memutuskan untuk menyerah dan bertanya pada Yan Xiaorui. Dan hendak berbalik, dia mendengar suara berbicara di telinganya terlebih dahulu. Fang Yi terkejut. Melihat ekspresi serius Yan Xiaorui, dia kemudian memaksakan senyum dari wajahnya yang sedih. Aku menebaknya, kemampuan tembus pandang Fang Yi hanya bisa digunakan 5 kali sehari. Dia menggunakannya sekali di pagi hari, dan hanya 3 kali di sore hari, karena melihat mayat Li Mingze terlalu mengerikan. Jadi Fang Yi pulang lebih awal, masih ada 1 kali yang belum digunakan, barusan saat menghadapi Zhao Xinran. Ketika dia menuduh dengan sungguh-sungguh, Fang Yi tidak ingin membuang-buang kata-kata, jadi dia mengaktifkan tembus pandang. Dia memeriksa semua orang di kelas, bahkan dia tidak menyangka bahwa jam tangan itu ada di tas Zhao Xinran sendiri. Tentu saja, fakta tentang tembus pandang tidak bisa dikatakan, Yan Xiaorui tidak tahu bahwa Fang Yi bisa tembus pandang. Melihat dia mengatakannya dengan ringan, dia merasa keras kepala di hatinya. Apakah kamu begitu percaya bahwa aku tidak mengambil jam tangannya? Bagaimana jika aku benar-benar mengambilnya? Bagaimana jika kamu tidak menemukan apapun di tasnya? Dia merasa bahwa tindakan Fang Yi mencari di tas Xinran tadi terlalu impulsif, dan bertanya lagi. Tidak mungkin, mungkin aku tidak menemukan apapun di tasnya, tetapi kamu pasti tidak mengambil jam tangannya. Fang Yi menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kata-kata Fang Yi membuat Yan Xiaorui sangat terkejut. Mendengar ini, yang pertama tersenyum, karena kamu adalah adikku. Aku percaya padamu, kata-kata ini memasuki telinga Yan Xiaorui, dan dia tertegun. Dia menatap Fang Yi dengan linglung, ketika menghadapi orang yang berbeda dan menanyakan pertanyaan yang sama. Kata-kata Fang Yi hampir sama persis, karena dia adalah adiknya, jadi dia percaya padanya. Kalimat pendek ini sekali lagi mengguncang hati Yan Xiaorui. Dia sama sekali tidak meragukan bahwa Fang Yi berbohong. Karena tadi, ketika semua orang mengatakan dia mencuri, Fang Yi bahkan tidak bertanya padanya. Dia langsung berkata tidak mungkin. Nadanya begitu tegas, sikapnya begitu teguh. Yan Xiaorui tahu, terhadap semua tuduhan yang diyakini semua orang, Fang Yi tidak pernah percaya dari awal. Karena jika dia sedikit saja percaya, dia tidak akan bertanya dan langsung mencari di tas Xinran. Adegan sebelumnya terulang di benaknya, melihat senyum lembut di wajah Fang Yi. Yan Xiaorui hanya merasakan ada sesuatu yang melonggar di hatinya. Sudah larut, cepat pulang. Aku belum makan. Melihat Yan Xiaorui berdiri tak bergerak, dia tidak tahu apakah dia percaya kata-katanya atau tidak, tetapi itu tidak masalah. Es setebal 3 kaki tidak terbentuk dalam sehari, dan es 3 kaki ingin mencair secara alami tidak bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Fang Yi tidak berharap Yan Xiaorui mendengarkan kata-katanya, hanya berharap dia tidak memperdalam kesalahpahaman terhadapnya. Fang Yi selesai berbicara. Berbalik dan berjalan menuju rumah, tetapi tidak berjalan 2 langkah, tiba-tiba mendengar suara dari belakang. Sebuah suara yang membuat Fang Yi tidak percaya. Kakak, mendengar panggilan yang sudah lama tidak terdengar ini, Fang Yi tertegun. Kaki yang baru saja akan diangkat berhenti seketika, seolah-olah berdiri kokoh di tanah. Tidak bisa bergerak setengah inci lagi. Kamu memanggilku apa? Dia menoleh. Menatap Yan Xiaorui dengan bingung, tidak berani mempercayai telinganya. Melihat ekspresi bingung Fang Yi. Yan Xiaorui hanya merasakan sakit menusuk di hatinya. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak memanggilnya seperti ini, dia tidak berani mempercayainya. Seketika, sombong, sakit hati, menyalahkan diri sendiri, menyesal, berbagai emosi membanjiri hatinya. Yan Xiaorui tidak bisa menahan diri lagi, air mata mengalir. Kakak, dia berteriak lagi. Dia tanpa menghiraukan apapun menubruk ke pelukan Fang Yi, aroma harum menyeruak, merasakan kelembutan di pelukannya. Fang Yi hanya merasa kepalanya sedikit pusing. Ini, apa yang terjadi? Xiaorui memanggilnya kakak, apakah ini nyata? Apakah dia tidak sedang bermimpi? Dia berhenti sejenak, lama kemudian, baru menyadari. Ini nyata. Fang Yi menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, untuk sesaat. Dia sangat bersemangat hingga tidak bisa berkata apa-apa. Memeluk erat Fang Yi, Yan Xiaorui hanya merasakan dada Fang Yi. Jauh lebih luas dari sebelumnya, orang itu sepertinya juga sedikit lebih tinggi. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku saja. Sudah terlalu lama aku tidak memperhatikannya, bahkan tinggi dan bentuk tubuh kakakku pun menjadi kabur.
Dia sekali lagi menyalahkan dan memarahi dirinya sendiri dalam hati. Kak, maafkan aku. Menyandarkan kepalanya di dada Fang Yi, Yan Xiaorui berpikir panjang dan akhirnya mengucapkan apa yang ingin dia katakan sejak tadi. Kata-kata yang selalu tidak berani dia ucapkan. Maaf, tiga kata yang sangat biasa, tetapi di telinga Fang Yi. Itu mengalir deras ke langit, menerangi seluruh langit malam. Yan Xiaorui tidak menjelaskan mengapa dia meminta maaf. Tetapi Fang Yi tahu apa yang dia katakan. Kamu memaafkanku? Tanyanya dengan suara bergetar. Kamu sama sekali tidak salah, maaf. Setelah mengalami percakapan tadi malam, Yan Xiaorui hari ini secara pribadi merasakan bagaimana rasanya dituduh secara salah dan tidak dapat membela diri. Dia akhirnya benar-benar mempercayai kata-kata Fang Yi. Dia juga bisa memahami dirinya setengah tahun yang lalu. Mungkin sama tidak berdayanya dengan dirinya malam ini, ketika dirinya dituduh secara salah. Ketika orang-orang bersumpah dan mengatakan bahwa mereka melihatnya mencuri barang, kakak laki-lakinya berdiri teguh di sisinya dan berdebat dengan semua orang yang menuduhnya. Ini membuatnya merasakan perhatian dari keluarga, dan juga menyadari betapa dinginnya tindakannya saat itu. Kakaknya dituduh oleh semua orang, dikhianati oleh pacarnya, dan dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, dia seharusnya lebih bersemangat untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain daripada dirinya sendiri. Tetapi bagaimana dengan dirinya? Sebagai satu-satunya kerabatnya, satu-satunya orang yang bisa berada di sisinya, memberinya dorongan dan penghiburan. Dia tidak hanya tidak mempercayainya, tetapi juga menuduhnya bersama semua orang yang tidak tahu yang sebenarnya. Dan tuduhan ini berlangsung selama setengah tahun. Memikirkan setengah tahun ini, apa yang telah dia lakukan, Yan Xiaorui sangat menyesal. Dalam benaknya, tuduhan dirinya sebagai adik perempuan seharusnya membuatnya merasa lebih sedih daripada tuduhan orang asing, bukan? Tetapi meskipun begitu, dia tidak pernah marah padanya, bahkan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Memikirkan hal ini, air mata Yan Xiaorui mengalir deras, suaranya bergetar. Maaf, Kak, maaf. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan emosinya, dia hanya bisa terus mengatakan maaf. Bagi Fang Yi, permintaan maaf Yan Xiaorui hanya membutuhkan satu kalimat saja. Hanya kalimat pertama itu, Fang Yi mengerti bahwa dia akhirnya mempercayainya. Ini membuatnya sangat gembira hingga menangis. Semua orang yang menuduhnya secara salah, Fang Yi hanya memperhatikan perasaan Yan Xiaorui. Sekarang, dia akhirnya tidak lagi salah paham padaku. Baiklah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Makan kepala Yan Xiaorui. Ribuan keluhan seolah lenyap pada saat ini. Fang Yi menghela napas panjang dan menenangkan Yan Xiaorui yang menangis. Fang Yi ingin membawanya makan malam. Yan Xiaorui berkata sudah lama tidak makan mie buatan Fang Yi, jadi Fang Yi membawanya pulang. Memasak sendiri mie telur. Bagaimana rasanya? Duduk di kursi. Melihat Yan Xiaorui tidak sabar untuk makan 2 suap, Fang Yi bertanya. Sejak hubungan mereka memburuk, dia sudah lama tidak memasak. Melihat tatapan Fang Yi, Yan Xiaorui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sudah lama tidak makan mie buatan kakak. Rasanya masih sama seperti dulu. Kalau begitu cepat makan. Melihat Yan Xiaorui puas, Fang Yi juga senang. Sambil berkata, dia juga mulai makan. Ketika orang tua mereka baru saja meninggal, Fang Yi menjadikan mie sebagai makanan pokok untuk menghemat pengeluaran dengan Yan Xiaorui. Dan satu-satunya suplemen nutrisi adalah telur yang ditambahkan ke dalam mie. Disepakati setengah-setengah untuk setiap orang. Tetapi Fang Yi terbiasa memberikan telurnya kepada Yan Xiaorui setiap kali. Karena mie telur. Yan Xiaorui merasa bersalah lagi atas apa yang telah dia lakukan. Benar. Saat sedang makan, dia tiba-tiba berteriak. Fang Yi belum sempat bereaksi. Dia melihatnya dengan tergesa-gesa berlari ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan membawa boneka porselen. Ini untukmu. Dia meletakkan boneka porselen di atas meja. Fang Yi melihatnya. Tertegun. Boneka porselen ini bukan baru. Itu adalah boneka yang dia pecahkan di perusahaan hari itu. Saat berdebat dengan San Fugui. Dia ingat saat itu sudah pecah menjadi beberapa bagian. Namun sekarang, direkatkan kembali dengan lem. Fang Yi menatap Yan Xiaorui dengan heran. Ini kamu? Belum selesai berbicara, Yan Xiaorui mengangguk. Suatu malam, aku tidak sengaja melihat boneka porselen ini pecah dan direkatkan kembali. Ini pemberian bibi untukmu. Pasti sakit hati saat pecah, ya. Boneka porselen ini adalah pemberian ibu Fang Yi saat dia masih kecil. Yan Xiaorui juga punya satu. Setelah ibu Fang Yi meninggal, dia menganggap benda ini sangat penting. Jadi, pada hari dia dikuasai Dewa Kemalangan, dia menjadi marah dan sulit dikendalikan. Awalnya dia mengira. Yan Xiaorui selalu menyalahkan dirinya sendiri. Tak disangka. Dia sudah menempelkannya dengan baik kemarin lusa. Bukankah itu berarti? Setelah mendengar kata-kata Yan Xiaorui, Fang Yi menatapnya, hatinya tidak bisa menahan rasa takut. Mungkin selama ini, hatinya tidak sedingin yang dia tunjukkan. Ini membuatnya merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Terima kasih, katanya pelan. Fang Yi dengan hati-hati.
Menyimpan boneka duri. Hei hei, mendengar ucapan terima kasih ini, Yan Xiaorui juga membuka mulut kecilnya dan tersenyum diam-diam. Dalam senyumannya, ada makna yang sulit dijelaskan. Dalam 6 bulan terakhir, meskipun dia selalu memelototi Fang Yi dengan dingin, pada akhirnya, dia tetaplah kakaknya. Dia tidak mengakuinya secara lisan, dan dia tidak pernah melupakannya di dalam hatinya. Setelah Yan Xiaorui mengeluarkan boneka duri, suasana yang awalnya harmonis menjadi lebih hangat. Keduanya makan mie sambil mengobrol. Tiba-tiba, sebuah berita yang dilaporkan di TV menarik perhatian Fang Yi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, pada dasarnya telah dipastikan bahwa pada sore hari ini, pakaian yang muncul di tepi sungai Elf adalah pakaian yang hilang 16 tahun lalu karena kecelakaan pesawat. Profesor Li Mingze. Sekarang mari kita wawancarai Tuan Li Wenzi, seorang reporter yang bertanggung jawab untuk melaporkan kasus kecelakaan pesawat Profesor Li Mingze saat itu. Ini adalah siaran langsung dari stasiun TV Elf. Konten yang diputar adalah kasus pakaian di sore hari. Mendengar kata-kata yang diucapkan reporter, mata Fang Yi langsung tertuju ke sana. Kamera berputar, dan seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun muncul di layar. Reporter bertanya kepadanya, berapa banyak yang dia ketahui tentang kasus kecelakaan pesawat 16 tahun yang lalu? Kasus 16 tahun yang lalu. Saya menyelidikinya dengan sangat hati-hati dan secara pribadi pergi ke tempat reruntuhan pesawat untuk memeriksa. Hal ini sangat aneh. Kata-kata pria itu membuat reporter siaran langsung itu penasaran. Anehnya bagaimana? Saat itu, ada total 11 orang di pesawat penumpang kecil itu. Selain Profesor Li Mingze, ada 2 pilot pesawat. Sisanya adalah asisten Profesor Li Mingze. Setelah kecelakaan pesawat, puing-puing itu jatuh di sebuah pulau kecil. Saya mengikuti tim penyelamat nasional dan bergegas ke sana secepat mungkin. Mayat semua orang ditemukan, tetapi Profesor Li Mingze adalah satu-satunya yang hilang. Juga hilang adalah hasil penelitian profesor dan sejumlah besar informasi terkait biofarmasi. Mengapa ini? Wartawan bertanya. Saat itu Profesor Li Mingze, kami tidak menyelidiki apapun. Masalah ini hanya bisa dibiarkan begitu saja. Setelah wawancara, Fang Yi tampak berpikir. Alisnya berkerut erat. Kakak, menurutmu profesor ini mungkinkah diculik oleh organisasi misterius saat itu dan baru melarikan diri baru-baru ini? Mungkin karena dia tahu terlalu banyak rahasia sehingga dia ditembak mati. Melihat Fang Yi terus menatap TV, Yan Xiaorui juga memperhatikan berita itu. Setelah mengetahui isi berita tersebut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat beberapa film yang pernah dia tonton. Tebakan Yan Xiaorui membuat Fang Yi menatapnya dalam-dalam. Ide ini hampir sama dengan tebakannya. Mungkin saja, Fang Yi merasa sedikit bingung saat ini. Dia hanya menjawab dengan tidak jelas. Suasana hati yang awalnya menyenangkan, setelah menonton berita, menjadi sedikit berat. Fang Yi menghabiskan mie dengan cepat dan berbicara beberapa patah kata kepada Yan Xiaorui. Kemudian dia dilarang memasuki ruangan. Begitu dia menutup pintu, ekspresinya menjadi sangat buruk. Profesor biologi hilang, muncul setelah 16 tahun. Penembakan, organisasi misterius, semua kata kunci digabungkan. Fang Yi merasa seolah-olah ada arus bawah yang bergejolak dalam kegelapan. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, tetapi dia bisa merasakannya. Dari ekspresi panik yang dia lihat di wajah Li Mingze, dia bisa merasakannya. Li Mingze hilang selama 16 tahun. Tiba-tiba muncul, dengan tergesa-gesa menabrak dirinya sendiri. Saat itu dia, mungkinkah sudah dikejar? Mungkin karena tidak ada jalan keluar atau alasan lain, sehingga pihak lain menusukkan jarum suntik itu ke pantatnya. Fang Yi sampai sekarang tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam jarum suntik itu. Tetapi dia dapat memastikan bahwa benda di dalamnya sama sekali tidak biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan kemampuan yang luar biasa. Li Mingze hilang selama 16 tahun, diculik oleh organisasi misterius. Apakah mereka akan secara resmi mempelajari hal-hal yang sebenarnya mereka kelola? Dia diburu. Mungkinkah itu juga karena benda itu? Lalu, apa sebenarnya itu? Ramuan gen. Li Mingze sekarang mati karena benda itu. Sebelum meninggal, dia menyuntikkan ramuan itu ke tubuhnya. Jika orang-orang yang membunuh Li Mingze sebenarnya mengincar ramuan itu, akankah mereka mencarinya? Sejak mendapatkan kekuatan super, Fang Yi merasa bahwa tidak banyak hal di dunia ini yang pantas dia takuti. Tapi sekarang, hatinya yang semula tidak kenal takut mulai merasa khawatir. Organisasi misterius dapat meneliti ramuan semacam itu. Jelas bahwa itu bukan organisasi biasa. Mungkin itu seperti film fiksi ilmiah, penuh dengan karakter pahlawan super. Lagi pula, mereka dapat meneliti ramuan semacam ini, mungkin mereka akan meneliti yang lain juga. Mungkin ada yang lebih hebat. Jika mereka mencarinya, kemungkinan besar itu tidak akan baik. Bisakah dia mengatasinya? Fang Yi sekarang sangat kuat dan sangat cepat, tapi dia benar-benar tidak berani menjadi sombong dan berpikir bahwa dia tak terkalahkan, jadi dia masih sangat khawatir di hatinya.
Fang Yi bukanlah orang yang pendendam. Tiba-tiba mendapatkan kemampuan ini, dia sangat senang. Tetapi dia tidak berpikir untuk menggunakannya untuk menyelamatkan dunia atau membuat prestasi. Dia hanya ingin menghasilkan lebih banyak uang. Agar adiknya, Yan Xiaorui, tidak menjalani kehidupan yang penuh kekhawatiran dan tidak diganggu oleh orang lain. Jika mungkin, sebaiknya biarkan Zhao Bosiu membayar harga untuk apa yang telah dia lakukan. Hanya itu. Dia awalnya berpikir bahwa mendapatkan kemampuan ini adalah hal yang baik, tetapi sekarang tampaknya itu adalah berkah atau kutukan. Sulit untuk dikatakan. Dia tidak ingin mengikuti jalan Li Mingze. Meskipun Fang Yi tidak takut mati. Tapi bagaimana dengan adiknya jika dia meninggal? Semakin dia berpikir. Suasana hati Fang Yi semakin berat. Meskipun dia belum tentu ditemukan. Tetapi di masa depan, kemampuan tembus pandang tidak boleh digunakan secara sembarangan. Setelah memikirkannya, Fang Yi memperingatkan dirinya sendiri dalam hatinya. Kekuatan yang tak terbatas dapat dikatakan sebagai kekuatan supernatural bawaannya. Ketika menghadapi bahaya lagi, waktu berhenti. Dapat juga dikatakan bahwa kecepatan reaksinya cepat. Tetapi untuk tembus pandang, Fang Yi benar-benar tidak dapat memikirkan alasan yang baik untuk menjelaskannya. Meskipun tembus pandang tidak dapat dilihat melalui penampilan luar, tetapi tidak dapat dilihat. Apakah orang tidak bisa menebaknya? Jika dia terus menggunakan tembus pandang untuk membeli kartu gosok. Dengan beberapa kali memenangkan hadiah besar, pusat loter pasti akan memiliki catatan kemenangan. Orang baru akan memeriksa dan mencurigai dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Fang Yiming mengerutkan kening. Satu-satunya hal yang bisa dia syukuri sekarang adalah dia baru sekali memeriksa hadiah di pusat loter. Hanya satu kali hadiah, seharusnya tidak ada yang bisa melihat petunjuknya. Sepertinya dia tidak boleh mengambil hadiah besar di masa depan. Bahkan gua-guale dengan hadiah kecil pun mungkin berisiko, kata Fang Yi pada dirinya sendiri. Ekspresinya sedikit cemas. Bahkan jika dia tidak membeli gua-guale dengan hadiah besar, jika seseorang benar-benar menyelidiki lotre, dirinya bisa masuk daftar tersangka karena telah memenangkan banyak hadiah kecil. Fang Yi tidak ingin mengambil risiko sama sekali. Tetapi bagaimana dia bisa menghasilkan uang tanpa mengambil risiko? Dia baru saja merasakan manisnya tembus pandang, dan sekarang dia harus berhenti. Dia benar-benar sedikit tidak rela. Hasilkan 10 juta, hasilkan 10 juta. Aku akan berhenti. Setelah memikirkannya, Fang Yi akhirnya menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. 10 juta, bisa membeli rumah yang sangat bagus di kota Jingling. Sisa uangnya digunakan untuk membiayai sekolah Yan Xiaorui dan memberinya mahar yang besar juga lebih dari cukup. Fang Yi memutuskan untuk menggunakan tembus pandang untuk membeli gua-guale dengan hadiah kecil dan menghasilkan 10 juta. Setelah itu, dia akan mencari bisnis yang jujur. Selama dia membeli dengan hati-hati. Sebaiknya pergi ke kota lain atau provinsi lain untuk membeli, seharusnya tidak mudah dilacak. Selain itu, masih belum pasti apakah pihak lain akan menyelidiki ke arah ini. Fang Yi, yang telah membuat rencana, sekarang seperti seorang penjudi, memegang harapan besar di hatinya.